belum mulai juga ternyata udah banyak yang aktif di kolom chat, udah pada semangat absen nih ya. Hadir, hadir, katanya present. Pada dari mana ini? Tadi aku lihat selewat ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi itu, Kak Yunita, Sulawesi cek, katanya dari Malang hadir. Wah, ternyata ya karena dunia online ini kita yang dari segala penjuru Indonesia kita bisa kumpul malam hari ini bareng-bareng di waktu yang sama, di acara yang sama. Keren banget. Ada dari Jombang nih, Kak Adam dari Jombang. Dari Batu, deket tuh ya berarti ya, tadi sama Kak siapa ya tuh yang dari Malang tuh? Dari Lampung, dari Bukit Tinggi. Wah, teman-teman kalian top banget udah datang tepat waktu banget. Ini menit 00 kalian udah pada hadir, udah pada semangat. Nah, di sini coba, apakah di sini kalian tahu sekarang kita mau ngapain? Nah, aku mau kasih tahu lagi, aku mau mengingatkan lagi, kalau di sini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana sih caranya kita bisa dapat klien dari Instagram. Kalau misalkan kita mau kerja remote, tentunya kita harus dapat klien kan. Nah, gimana nih caranya kita dapat klien, bisa bekerja sama dengan orang lain, dengan klien kita itu, tapi lewat Instagram nih dapatnya. Nah, nanti di sini ada Kak Pratiwi Nareswari yang akan memandu kalian. Nah, akan memandu teman-teman gimana sih caranya step by step-nya kita dapat klien dari Instagram. Kita panggilnya Kanara ya. Nah, sebetulnya Kanara nih udah ada di sini. Nanti saat sesi sharing Kanara akan muncul. Jadi nanti pas Kanara muncul jangan lupa disapa-sapa ya, teman-teman. Oke, nah ini adalah yang akan kita pelajari pada hari ini atau runtutan acaranya ya. Pertama kita akan cari tahu dulu apa sih sebetulnya virtual assistant itu, bagaimana caranya kita untuk dapat klien gitu ya sebagai virtual assistant, terus apa sih kursus SGBVA yang bisa membantu kita menjadi virtual assistant, lalu nanti ada juga live demo atau step by step-nya dari Kanara gimana caranya dapat klien dari Instagram, lalu ada juga soal sneak peek soal SGBVA course atau kursus jadi virtual assistant, nanti aku kasih lihat intip-intipnya gitu ya. Jadi biar teman-teman bisa tahu dalamnya itu kursus SGB itu kayak gimana. Oke. Nah, di sini karena kalian udah meluangkan waktunya nih ya untuk datang, untuk hadir ke acara ini, padahal udah waktunya istirahat nih, tapi kalian semuanya masih semangat untuk hadir di webinar ini. Jadi, ayo kita semuanya maksimalin ya. Kita maksimalin acara ini dengan pertama coba di-mute dulu HP-nya, di-mute dulu sosial medianya gitu ya, biar kita nggak terdistraksi, jadi kita bisa fokus sama acaranya. Lalu yang kedua juga kalian bisa menyiapkan notes. Jadi kalian boleh siapin catatan atau kalian juga bebas untuk screenshot slides-nya ya. Jadi nanti slides-nya tidak akan dibagikan. Biasanya suka ada yang nanya tuh, ini slide-nya dibagiin nggak? Nah, aku udah jawab dari awal kalau misalkan kita tidak akan membagikan slides-nya, tapi kalian boleh screenshot. Jadi nanti kalau ada yang penting-penting, kalian tinggal screenshot di gadget kalian masing-masing aja. Lalu ketiga, kalau misalnya ada nih, kalian boleh menggunakan laptop. Jadi biar materinya terbaca lebih jelas gitu ya, biar kita juga lebih fokus. Tapi kalau misalkan kalian adanya smartphone juga it's okay. Yang penting kita mau belajar ya hari ini. Dan kalian juga bisa aktif di kolom chat seperti teman-teman ya, seperti sebagian teman-teman kita yang udah hadir, aktif di kolom chat, mau bertanya di kolom chat juga boleh karena nanti akan dibantu oleh kakak-kakak moderator yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, udah siap ya? Nah, nanti di akhir acara itu kalian akan dapat bonus free ebook yang judulnya itu Write Like You Mean It, Storytelling for Social Media That Beats AI Every Time. Jadi ini itu adalah gimana sih caranya kita menyampaikan story kita atau cerita kita di sosial media tanpa kelihatan seperti AI. Karena kan pasti banyak dari kita yang sekarang menggunakan jasa AI ya, yang menggunakan bantuan AI, tapi kadang nih kurang bagus gitu. Gimana sih caranya biar terlihatnya tidak terlihat seperti AI yang buat, tapi manusia yang buat gitu. Nah, step-stepnya itu sangat penting. Jadi biar orang-orang itu tahu kalau akun Instagram kita itu organik, kalau akun Instagram kita itu dibuat oleh manusia gitu ya, yaitu oleh kalian sendiri. Nah, nanti kalian bisa pelajari dari ebook ini. Tapi ini nanti adalah bonus buat kalian yang mau join sampai akhir ya. Oke, jadinya stay tune. Aku juga mau ngingetin lagi nih, kenapa kalian di sini, coba kalian ada yang relate nggak? Ini boleh dijawab dalam hati atau di kolom chat ya. Kalian di sini itu adalah karena kalian mau bekerja sebagai remote worker gitu. Kalian di sini misalnya sudah punya kesibukan di luar sana, jadi mungkin ada yang sudah jadi office worker, yang pekerjaannya 9 to 5 gitu, tapi kalian butuh extra income, kalian butuh pemasukan ekstra, jadi kalian di sini untuk mencari tahu bagaimana caranya. Atau mungkin sebagian dari kalian juga
juga adalah seorang ibu yang pastinya seorang ibu tuh full time ya, nggak ada seorang ibu yang part time gitu, full time mom dan kalian mau juga dapat extra income, dapat menghasilkan, produktif tetapi dari rumah gitu. Jadi tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan anak. Jadi itulah mungkin salah satu alasan kalian di sini. Kalian juga mungkin ada yang capek nih, kalian udah kerja secara offline, selalu ke kantor, udah capek macet-macetan dan kalian mau merubah karir kalian menjadi remote atau kalian adalah orang-orang yang memiliki mimpi bekerja sambil traveling misalnya, bekerja sambil work from cafe, work from away, ada yang mau work from Bali. Aku juga belum pernah coba, nanti ayo kita coba bareng-bareng ya kalau kalian udah jadi virtual assistant juga. Nah, di sini aku mau tahu, ada sedikit quick poll nih ya, nanti kalian bisa poll, apa sih sebenarnya alasan kalian untuk join jadi virtual assistant atau kenapa kalian ini mau kerja remote gitu. Nah, di sini kan kolom polling-nya udah muncul, kalian boleh pilih tuh apa sih yang paling relate sama kalian sebetulnya. Ada yang cari cuan tambahan, ada yang bebas atur waktu sendiri, ada yang kabur dari 9 to 5 yang ngebosenin. Udah yang ngebosenin, mengekang juga ya kalau 9 to 5 itu kurang flexibility gitu. Wah, ternyata yang paling banyak adalah cari cuan tambahan. Kita semua bisa relate, aku yakin semua yang di sini, kalian sebenarnya pengen pilih nomor satu ya, tapi karena cuma bisa pilih satu, jadi mungkin ada yang pilih nomor 2, nomor 3, tapi pasti tujuannya itu adalah untuk cari cuan tambahan. Kebanyakan dari kita membutuhkan itu kan, makanya kalian ada di sini, it's okay. Oke, ternyata, kejar-kejaran ya hasilnya sama bebas atur waktu sendiri gitu, jadinya pengen fleksibel, pengen bekerja yang fleksibel dari mana aja, bukan hanya waktunya tapi tempatnya juga yang fleksibel. Oke, tapi tetap nih yang pemenangnya adalah masalah cuan ya, cari cuan tambahan tetap pemenangnya. It's okay karena nanti kita bakal mengupas juga gimana sih kita bisa cari cuan tambahan walaupun kita ada di rumah ya, walaupun kita ada di mana aja gitu secara remote atau secara virtual. Makasih banyak ya teman-teman yang udah aktif di kolom chat dan juga yang udah ikutan jawab di polling. Nanti kita akan seru-seruan ada poll-poll lainnya lagi ya, jadi kita tunggu dulu. Nah, sekarang kita next dulu. Di sini aku mau bilang kalau kalian itu sebenarnya deserve more. Tadi kalian ada yang bilang kalian mau, dapet waktu yang lebih fleksibel, ada yang mau kabur dari 9 to 5 gitu, itu tuh semuanya berhak kalian dapatkan gitu. Kalian itu amat sangat, berhak untuk mendapatkan itu semua. Kalian berhak untuk mendapatkan more income. Kenapa? Karena aku tahu kalian itu sudah menjadi pekerja keras yang mungkin kadang reward-nya atau apa yang kalian terimanya tidak sesuai dengan pekerjaan kalian, misalnya ya. Sebenarnya kalian itu membutuhkan sebenarnya kalian itu deserve atau kalian itu berhak untuk dapat income tambahan. Kalian juga walaupun income kalian mau bertambah, kalian juga tetap berhak untuk mendapatkan kebebasan tambahan dan juga waktu tambahan untuk diri kalian sendiri. Jadi biar nggak cepet burn out ya. Nah, di sini kalian itu berhak untuk mendapatkan ini semua dan salah satu caranya adalah kalian menjadi virtual assistant. Kita sekarang satuin dulu persepsi kita ya soal virtual assistant nih. Mungkin kamu udah tahu virtual assistant itu apa dan aku juga udah tahu tapi mungkin kita beda-beda gitu ya persepsinya. Nah, di sini kita mau satuin dulu nih apa sih sebenarnya virtual assistant itu. Jadi virtual assistant itu adalah seorang profesional yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan profesional tapi secara remote atau tidak secara fisik gitu ya, tidak ada langsung fisiknya, kayak nggak harus langsung datang ke kantor, nggak langsung ketemu sama bosnya gitu. Nah, itu adalah pekerjaan dari virtual assistant. Nanti kita kupas lagi. Jadi, apakah virtual assistant itu semuanya adalah yang berhubungan dengan asisten gitu ya? Apakah semuanya berhubungan dengan kegiatan sekretaris misalnya? Karena kan dibilangnya asisten gitu. Nah, tapi ternyata service-service yang bisa ditawarkan sebagai virtual assistant itu ada banyak sekali bidangnya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat, kalian juga bisa screenshot ya. Di sini kalian bisa lihat ada dari data entry, ada dari bookkeeping, ada graphic design, ada scheduling management, ada banyak ya service yang bisa di-offer gitu atau service yang bisa kita tawarkan sebagai virtual assistant kepada calon-calon klien kita. Nggak cuma, kegiatan yang misalkan berbau asisten atau sekretaris gitu ya, karena di sini misalkan ada lead generation, nanti kita bahas lagi soal lead generation, ada customer support, ada email management. Nah, itu ternyata banyak banget yang bisa dikerjakan oleh virtual assistant, asalkan kuncinya itu virtual gitu. Jadi kalau pekerjaan profesional ini bisa dikerjakan secara remote atau secara jarak jauh, berarti itu sudah mencakup area
ya virtual assistant gitu. Jadi kita udah sama ya persepsinya ya. Oke, ini banyak yang bisa ditawarkan oleh virtual assistant ternyata. Tapi ada nggak yang mau ambil jasanya gitu? Jangan-jangan hanya menawarkan doang, tapi sebenarnya jasanya nggak laku gitu. Ternyata teman-teman banyak banget yang mau hire virtual assistant. Ya, di sini mungkin aku juga sebelum gabung ya, sebelum aku belajar soal virtual assistant, aku juga nggak kepikiran, oh ternyata florist atau yang jualan bunga ya, yang jualan buket bunga gitu-gitu, oh ternyata mereka butuh loh virtual assistant. Oh ternyata parenting coaches butuh loh. Kadang kalau misalkan kita nggak cari tahu dan kita nggak belajar, kadang kita nggak kepikiran. Ternyata di luar sana itu banyak yang membutuhkan jasa virtual assistant. Oke, nah sekarang kita ngomongin cuan ya. Kita ngomongin cuan karena tadi banyak yang mau dapat cuan tambahan. It's okay, aku relate banget karena aku adalah salah satu dari kalian juga yang asalnya itu pengen dapat cuan tambahan dan sudah mencapai goals-nya ya, seperti Kak Diah nih di sini. Di sini Kak Diah itu nge-spill ya teman-teman, berapa sih kira-kira dapatnya itu padahal VA-nya itu beginner, jadi baru mulai jadi virtual assistant. Nah ternyata di sini dari spill-nya Kak Diah itu, beginner itu bisa sampai dapat 8 sampai $15. Bukan per minggu, bukan per hari ya teman-teman, tapi per jam. Jadi kalau misalkan oke seharinya 2 jam, 3 jam gitu ya, terus dikali 8, terus dikali sebulan, berapa kalian bisa hitung sendiri, ini untuk beginner. Ada lagi nih yang lebih menggiurkan lagi ya, yang lebih menggiurkannya lagi itu adalah kalau misalkan kita udah jadi experience VA atau udah jadi VA senior, kita itu bisa dapat sampai 20 sampai 50 USD. Per apa? Bukan per hari teman-teman ya, per jam gitu. Jadi kita bisa bisa apa ya, selain kita dapat income tambahan, kita juga bisa atur waktu. Jadi kita nggak usah lagi nih misalnya bekerja yang 8 jam, 10 jam, bahkan 12 jam seharinya, karena kita bisa pilih, oh oke 2, 3 jam aja per hari ternyata udah cukup untuk memenuhi kebutuhan aku dan keinginan-keinginan aku lainnya, gitu. Di sini juga, kita jadinya tahu ya persepsi kita gitu, kenapa sih kita harus jadi virtual assistant? Ya, aku mau kasih di sini beberapa reason dan aku yakin pasti kalian pada relate gitu ya sama reason-reason ini. Pertama, hal pertama yang paling, apa ya, yang paling urgent nih buat kalian untuk jadi virtual assistant adalah dimanapun kalian bekerja itu tuh bukan tempat yang aman, teman-teman. I'm sorry to say this gitu ya, aku tidak bangga akan hal ini, tetapi ya memang kenyataannya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri di slide, ternyata sekarang pekerja-pekerja yang di-layoff itu sudah sangat banyak. Enggak cuma ribuan, tapi sampai puluhan ribu ya, bahkan sampai jutaan pekerja itu terancam PHK gitu. Di sini kalian bisa lihat sendiri sumbernya, ini sumber yang oke ya, sumber yang legit gitu. Sekarang tuh jadinya nggak aman, nggak ada yang aman. Mau kalian bekerja kantoran, misalkan sudah ada bekerja kantoran, tapi sekarang lagi musim layoff. Dikiranya kita udah jadi karyawan tetap, tapi ternyata kena layoff dan lain-lain misalnya ya. Jadi sekarang itu nggak ada yang aman, jadinya satu income itu nggak cukup teman-teman. Kalau kita cuma punya satu income stream, ketika kenapa-napa nih pekerjaan yang satu ini, kita bisa kelabakan sendiri karena kita nggak ada backup gitu. Nah, jadinya lebih baik untuk kalian dapat extra income itu dari menjadi virtual assistant. Itu adalah alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua ini adalah karena virtual assistant ini dia tuh highly demand atau banyak dibutuhkan. Jadi semenjak Covid 2019 yang lalu itu kan banyak perusahaan yang apa ya, yang gulung tikar ada, yang ditutup sementara ada gitu. Nah, di sana itu karena kita terbatas untuk bertemu secara fisik, jadilah tercipta apa ya, pekerjaan online, bahkan online learning gitu, di perkuliahan di mana-mana jadinya online. Dari situ tuh udah mulai booming. Dari situ, lalu ketahuanlah, oh ternyata bekerja online, melakukan kegiatan online ini ternyata efektif juga ya cost-nya gitu. Dari perusahaan menyadari itu, dan dari pekerja juga menyadari itu, karena mereka udah nyaman nih bekerja online, nggak harus ke kantor dan kemana-mana. Sehingga demand-nya itu meningkat dan akan terus meningkat, gitu. Itu adalah alasan nomor 2. Nah, sekarang alasan nomor 3 ya. Alasan nomor 3 ini adalah soal adanya AI. Kalian di sini mungkin ada yang masih khawatir ya, "Aduh AI gimana nih, AI nanti mungkin akan, mengalahkan manusia," gitu. Mungkin AI nanti akan mengganti pekerjaan manusia, jadi manusia-manusia pada nganggur gitu, jadinya dipakainya oleh AI. Nah, tapi kalian nggak usah khawatir karena sebetulnya AI dan manusia itu bisa bekerja sama. Kalau misalkan kalian nonton Iron Man misalnya ya, Iron Man kan banyak robotnya, tapi ya toh robot-robot itu tuh nggak bisa berjalan kalau misalkan Iron Man-nya nggak pinter juga ya kan, nggak bekerja juga gitu. Nah, jadi karena adanya AI ini membuat pekerjaan virtual assistant itu malah jadi lebih mudah. Jadinya pekerjaan-pekerjaan kalian bisa jadi lebih oke lagi
gitu. Jadi ini adalah saatnya untuk kalian bisa dapat memanfaatkan AI dengan virtual assistant. Alasan yang terakhir nih ya, ini adalah alasan, eee, oh sorry, alasan yang keempat, tadi kan baru 3 ya. Nah sekarang alasan yang keempat itu adalah kalian ingin income tambahan, tetapi kalian misalnya belum punya degree yang formal. Kalian, atau enggak degree-nya itu misalnya nggak nyambung. Sebenarnya pengen jadi social media management, tapi udah keburu masuk perkuliahan, prodinya misalnya PGSD, jadi guru SD gitu. Oh, tapi ternyata aku, passion-nya bukan di situ misalkan. Nah, kalian tenang aja, karena sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan virtual assistant itu, dia tuh tidak membutuhkan degree dan bisa dipelajari dengan mudah, bahkan hanya dalam hitungan minggu saja. Jadi kan tadi di awal Tiara udah bilang tuh ya, servis-servisnya tuh A, B, C, D gitu, ada banyak servisnya. Kalian nggak usah takut duluan karena namanya yang fancy-fancy gitu ya, lead generation, email management, apaan tuh gitu. Karena itu semua bisa dipelajari hanya dalam hitungan minggu aja teman-teman ya, easy to learn gitu. Nah, lalu alasan kelimanya itu adalah kalian itu di sini bisa juga berkarir. Jadi mungkin, di luar sana tuh masih ada pemahaman kalau kita bekerja secara remote, nggak langsung ke perusahaan, misalkan mulai dari freelancing misalnya. Nah, lalu di situ ada persepsi, "Oh, berarti nggak bisa punya karir." Tapi enggak juga, teman-teman. Justru di sini kita akan belajar bagaimana caranya memulai karir secara remote, gitu ya. Jadi nanti kalian stay tune sampai akhir karena, alasan-alasan ini aku yakin kalian ada yang relate, satu atau lebih alasan-alasan ini itu adalah alasan kenapa kalian jadi virtual assistant. Jadi kita akan kupas lagi nanti ya. Oke, nah sekarang aku tadi udah mengiklankan enaknya jadi virtual assistant gitu, tapi aku belum kasih cara. Emangnya gimana Tiara jadi virtual assistant gitu. Nah, kalau kalian mau jadi virtual assistant tentunya harus belajar ya teman-teman, harus mengeluarkan effort. Karena mau apapun juga kita nggak ada yang instan ya. Bahkan ada bahasa di luar sana ya, mie rebus juga masih harus direbus gitu ya, mie instan juga kayak masih harus dibuka packaging-nya, masih harus direbus, masih harus dikasih bumbu. Jadi nggak ada yang instan banget. Jadi kita harus belajar. Nah, kita harus belajar di tempat yang tepat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita belajarnya di tempat yang nggak tepat, nanti kita malah kewalahan dan kita keteteran. Salah satunya kalian step untuk jadi virtual assistant itu udah kalian ambil dengan kalian join di webinar ini ya. Jadi kalian harus aktif, banyak tanya, manfaatkanlah pokoknya sesi webinar ini untuk langkah awal kalian jadi virtual assistant ya. Nah, di sini aku mau sedikit berkenalan dan juga aku mau sedikit kasih pengalaman aku, journey aku tentang virtual assistant. Nama aku Tiara Hidayat, kalian bisa lihat, Instagram aku di layar. Jadi, dulu itu aku adalah personal assistant ya, mirip-mirip nih namanya sama virtual assistant, tapi personal assistant itu aku harus hadir. Itu selama 4 tahun aku personal assistant ke apa, anggota legislatif, yang di mana anggota legislatif ini kan tidak ada pekerjaan di kantor gitu ya, mereka sangat amat mobile gitu. Jadi setiap hari aku yang introvert ini, aku harus ketemu banyak orang, aku harus pergi pagi, pulang malam dan lain-lain. Akhirnya 4 tahun itu aku memutuskan kayak, udah deh, udah gitu. Dan aku join SGBVA, aku join kursusnya SGBVA, aku masuk di sini dan akhirnya aku menemukan dunia virtual. Aku harap teman-teman juga kalian bisa mulai karir juga seperti aku di bidang virtual assistant ya. Nah, sekarang aku mau quick poll dulu nih sebelum kita panggil Kanara, karena setelah ini kita mau ngobrol langsung sama Kanara. Di sini aku mau mau tanya, kalian seberapa tertarik sih kerja remote sebagai virtual assistant? Nah, tadi kan aku udah kasih tahu ya, enak-enaknya tuh jadi virtual assistant kayak gimana. Nah, aku pengen tahu semangatnya kalian, apakah kalian masih semangat nih dengan penjelasan Tiara gitu? Apakah kalian jadi makin penasaran gitu sama virtual assistant? Wah, ada yang kayak langsung, "Gas, aku siap mulai sekarang," katanya. "Sip, kamu harus siapin catatan ya, karena kamu harus mulai dari sekarang nih." Penasaran tapi masih bingung, it's okay, karena di sini adalah kita untuk mengobati kebingungan ya, untuk mengobati penasaran-penasaran. Excited dan serius pengen coba. Itu udah that's the spirit guys, itu udah semangat banget. Oke, banyak nih, seru-seru nih. Gas katanya, "Aku mulai siap dari sekarang." Tapi yang paling banyak itu ternyata yang excited dan serius pengen coba. Nah itu ya, kita harus serius ya, effort yang kita keluarkan juga harus serius, oke? Jadi kita fokus sama webinarnya pada malam ini. Oke, makasih banyak nih teman-teman ya yang udah, ikut jawab polling-nya. Jadi aku tahu kalau kalian tuh bangun, soalnya aku nggak tahu nih, taunya gimana kalau kalian sekarang lagi rebahan terus sambil tidur gitu kan. Jadi aku tahu, oh oke masih pada merhatiin nih teman-teman. Thank you ya.
Nah, sekarang aku mau coba panggil Kanara. Kita mau langsung belajar gimana caranya jadi virtual assistant lewat Instagram. Kalian di sini semuanya pasti udah pada punya Instagram ya. Mungkin kalau ada yang belum, tapi pasti udah familiar lah sama yang namanya Instagram. Oke, hello Kanara. Hai, Kanara sudah Hai, nih. Sip, sip. Coba teman-teman sapa dulu hai. dong Kanaranya. Kayak halo Kak gitu. Hai Rame Kanara. sekali nih malam ini. Dari Kak Farid tuh Kak, hai Kanara katanya. Aku dari tadi ngeliatin chat rame banget loh. Ya kan? Nah, ada pertanyaan juga dari Kak Dwi, nanti kita ada sesi Q&A ya Kak Dwi ya. Ada. Terus, banyak tuh Kak yang, "Hai Kanara hai Kanara." Jadi mereka semua Halo. excited. Jadi Kanara lebih semangat lagi Hai. untuk menyampaikan materinya ya Kak. Oke. Kalau kayak gitu boleh langsung dimulai aja ya Kanara ya? Yops. Oke. Start dulu. Nah, sip. Silahkan. Halo semuanya, kenalan dulu. Aku Pratiwi Naraswari. Coba intip-intip di Instagramku di side-by-side.nara. Aku dulu itu lulusan marketing management dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari sana. Terus aku 7 tahun kerja sebagai marketing communication di salah satu anak perusahaan BUMN di Jakarta. Kemudian setelah itu aku pernah jadi UI UX designer juga hampir 1 tahun di Jakarta Selatan. Terus kenapa aku resign? Karena waktu itu harus terpaksa WFO. Jadi kantor mengharuskan semua karyawannya untuk kerja dari kantor dan keadaan saat itu aku lagi hamil and then aku memutuskan untuk resign karena menurutku nggak memungkinkan saat itu. Nah, intinya adalah aku nggak bisa nih untuk membalance office life sama kehidupanku yang baru jadi mama baru gitu ya. Terus setelah resign dari situ beberapa tahun, sekitar 4 ya, aku baru explore tentang remote working and then aku ketemu SGB ini. Mungkin sama kayak teman-teman muncul di ads di sosial media. Ya. Nah, kemudian yang paling aku syukuri saat itu aku join SGB itu membuka mataku kalau ternyata ada loh karir seperti ini yang sebelumnya aku mungkin masih blind gitu ya. Nah, sekarang yang aku rasain sih aku ketemu karir yang fleksibel buat aku yang aku bisa nyesuaiin waktuku sendiri, aku bisa kerja dari mana aja. Terus dari SGB ini juga aku belajar banyak tentang real life, tentang dunia VA seperti itu. Terus juga karena di sini tuh ada community ya, jadi setelah kurs pun kita tetap nyambung, tetap jadi satu. Even itu setiap provinsi kita ada grup ya Kak Tiara. Kayak gitu. Jadi community-nya banyak banget. Terus ya yang paling aku syukuri itu sih. And then next, sekarang aku sudah bekerja dengan 15 lokal dan international clients. Aku tetap di Jawa Timur. Ya, setelah resign dari Jakarta, aku pindah ke Jawa Timur memang. Terus aku sekarang manage 2 long term clients. Monthly earningku itu 8-16. Jadi ya depends ya banyaknya project dan berapa hours dari klien. Nah, terus fakta lain adalah aku tuh membangun client magnet profile yang attract lead organically dari Instagram dan LinkedIn tanpa cold outreach. Jadi yang aku bangun ada personal branding. Mungkin teman-teman sering dengar personal branding. Tapi memang itu sangat pengaruh gitu. Aku sendiri ngerasain. Mungkin ada yang belum ini Kak, organik tuh gimana sih jadi maksudnya? Organik itu maksudnya tanpa ads. Jadi gratis berarti ya? gratis, tidak mengeluarkan uang sama sekali. Aku grow organik ya memang butuh waktu, cuman sangat worth it. Gitu. Yang paling aku senangi juga yang aku udah sempat bahas tadi sebelumnya ya freedom to choose my own working hours. Sekarang ya staying present for my family of course, and then aku juga
nggak bisa bilang aku itu perfect di English. Aku mungkin basic. Tapi yang penting itu bisa komunikasi sama klien, kita ngerti apa yang mereka omongin kayak gitu, dan klien itu tahu kalau kita tuh bukan native English. Jadi nggak usah takut dengan skill bahasa Inggris. Mungkin itu aja pesanku terkait dengan bahasa. Nah, kemudian formula goal klien pertama dari Instagram tanpa apply, tanpa jangkau klien duluan. Oke, aku cerita dulu ya. Jadi, sebelum aku menggeluti dunia remote working, aku tuh udah nyoba apply kerjaan di Jawa Timur. Tapi, mungkin belum rezeki atau gimana, jadi tuh aku belum dapat kerjaan. Dan yang paling aku sadari memang saat itu tuh aku belum mulai personal branding. Jadi aku ngelamar-lamar kerjaan cuman kayak pakai CV kayak gitu yang jadul banget lah pokoknya. Terus next, aku udah nyoba send cold outreach ya ke beberapa business owners. Dulu waktu awal-awal hunting klien tuh aku nyoba kayak satu hari aku kasih target kayak ngirim 5 sampai 10 kayak gitu. Tapi stepnya oke, nggak ada respon. Oh ternyata brutal ya sending cold outreach. Atau mungkin memang aku sendiri yang belum tahu tekniknya saat itu. Terus kalau freelancer platforms, mungkin teman-teman di sini tahu kayak sejenis Fiverr, Upwork, Remote.co, Burnwork, apalagi ya banyak banget sekarang jenisnya. Aku tuh ngerasa pakai mereka tuh sangat mahal. They were just draining my pocket because kita gajian dipotong sama platform, ya kan? Kita apply juga bayar gitu. Salah satu di Upwork itu kan pakai Connect yang harus kita beli. Dan di situ sih awal mula kenapa aku kayak yakin aku akan konten. Aku akan building Instagramku ini untuk menjadi lead magnet. Seperti itu. Awalnya seperti itu. Nih ya. And I realized that what I should do is build my personal branding. Mungkin kalau teman-teman dilihat followerku belum terlalu banyak ya 1.400, tapi tumbuh organik sejujurnya untuk angka di situ itu udah wah gitu. Dan bahkan aku dulu secure klien itu saat followerku masih di bawah 1.000. Jadi sebenarnya follower itu bukan patokan. And then selain personal brand di Instagram, aku tuh juga niat kayak aku bangun landing page untuk potential klien untuk booking discovery call denganku, contohnya seperti ini. Nah, ini ya aku mau bahas sedikit tentang why potential clients scroll, skip, or stop ya. Mereka tuh akan melakukan do snap judgment gitu. Aku selalu bilang kalau don't judge the book by its cover itu nggak berlaku untuk persosial mediaan. Karena memang pasti dilihat dari situ gitu kan. Ya sekarang coba teman-teman lihat. Kenapa yang di kanan ini lebih oke aku bilang dan yang kiri big no. Yang pertama coba lihat Avanya. Yang Itsra ini pakai Ava logo hitam grafik. Bahkan di bawahnya itu ada tulisan yang nggak kebaca. Kayak gimana ya? Memperlihatkan bahwa dia tidak profesional, padahal dia menjual servis sebagai graphic designer. And then contoh yang sebelahnya punya AG ini, dia memperlihatkan bahwa dia adalah sosok yang ceria, dia adalah real human di balik brand itu, dan kayak simple foto senyum itu aja udah menjadi penilaian seorang potensial klien kayaknya, oh Eji ini approachable, kayaknya enak diajak ngomong, vibe kayak gitu loh. Nah, coba teman-teman lihat dari contoh 2 feed ini. Kelihatan kan bedanya? Aku akan bilang, misal aku sebagai klien, ya aku akan pilih yang kiri dong. Karena dia kitnya konsisten, desainnya, warnanya, terus terlihat profesional. Sedangkan kalau gambar yang di kanan
itu kayak random aja gitu, dia mau ngepost apa, klien juga mau lihat ini apa sih, padahal kenyataannya Instagram itu atau sosial media kita ya, itu adalah mini portofolio gitu yang akan klien lihat bagaimana kamu bekerja dengan mereka, seperti itu ya. Nah, terus contoh lain adalah irrelevant experience or generic content. Contohnya nih, ada freelancer SMM tapi tuh ngomongin terlalu banyak tentang AI tools. Dan post ini tuh aku bilang terlalu generik, kenapa? Ini tuh bahas kayak paid vs free AI tools. Coba kalau misalkan sebagai klien melihatnya, faedah nggak sih konten seperti ini, ya kan? Pertama. Yang kedua, desainnya terlalu kecil. Apakah itu akan terlihat? Mereka harus zoom in banyak dan itu effort. Pasti di scroll pas, nggak bakal dibaca. Nah, terus next. Grammar and formatting issue. Ya, coba tolong sebelum ngepost apapun, kalau misalkan memang pengen kontennya di English, itu harus dicek lagi, bisa pakai AI tools, contohnya kayak Grammarly untuk cuman ngecek grammar, penulisan, seperti itu. Terus structure your writing with clear headings, bullet point, short paragraph. Jadi format penulisan kayak bikin caption itu juga pengaruh. Enak atau enggaknya dibaca juga pengaruh. Terus keep it clean, easy to skim, jangan terlalu banyak emoji. Itu juga pengaruh ya teman-teman. Nah, kemudian next adalah lack of social proof or credibility gitu. Clients want to trust you. If there's no evidence of happy past clients, successful project or online present, they hesitate. Ya, intinya kita harus menunjukkan testimoni ex-klien yang sudah pernah kerja bareng kita dong. Aku cantumin ini di landing pageku. Jadi ketika ada potensial klien klik landing pageku, mereka akan lihat testimoni-testimoni yang ex-klienku berikan untukku. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan kalau misalkan, kalau aku baru terus belum pernah handling klien gimana Kak? Itu bisa banget teman-teman minta testimoni sama ex-teman kerja, misal dulu sebelumnya sebagai office worker, itu juga boleh. Jadi kayak mereka bilang tentang vibe-nya kerja bareng kalian itu seperti apa, itu juga bisa dijadikan testimoni. Seperti itu. Nah, lalu how can you stand out? Yang pertama pasti you have to be unique, ya kan? Terus aku highlight di sini your story matters. Kenapa? Karena ceritamu, storymu tuh nggak bakal sama dengan orang lain. Makanya aku selalu pakai kayak storytelling, aku cerita pengalaman pribadiku. Itu akan menjadi unik, kenapa ya? Karena nggak mungkin sama dengan orang lain gitu. Terus show your face. Ya, being faceless makes harder for people to remember you. Aku selalu saranin untuk teman-teman yang memulai journey personal branding itu nggak menggunakan faceless account. Kenapa? Karena wajah itu mudah diingat gitu. And then klien juga merasa lebih trust kalau pekerjaannya dihandle oleh, oh aku tahu dia gitu loh, daripada teman-teman pakai Ava yang gambar grafis yang entah di baliknya ada bentuk seperti apa gitu, intinya seperti itu ya. Terus use copywriting that makes potential clients feel understood and seen. Poinnya adalah kalian harus punya trik gimana caranya kalian itu kayak memahami pain point potensial klien kalian, seperti itu. Nah, common mistakes di sini, no profile photo or blurry one. Oke, foto-foto yang ngeblur, yang pakai kamera 360 yang dari zaman dulu itu tolong jangan dipakai lagi. And then terus bio-nya generic, contoh kayak just a VA helping people, pasti kayak apa sih gitu. Kalian harus nonjolin uniknya kalian gitu lagi ya. And then username mismatch or unclear handle. Terus bikin simple yang profesional. Contohnya, with Nara itu better daripada sweet cupcake lover 123 misalkan.
Masih banyak yang pakai username kayak gitu, ya tolong hindari karena ini kita bangun personal branding untuk tujuan yang profesional seperti itu. Nah, terus tunggu ya nanti sampai akhir karena aku akan breakdown live demo. Kita audit sebuah Instagram profile seorang freelancer gitu. Mungkin sekian dari aku kembalikan lagi ke Kak Tiara. Oke, wah ini menarik banget sih Kak, karena dari awal Kak Nara perkenalan aja, tadi tuh jadi di awal-awal tuh teman-teman tuh banyak yang mau cuan tambahan. Terus di awal Kak Nara perkenalan langsung ngasih 2 digit gitu sekarang. Jadi itu oke banget, di mana modal Kak Nara untuk bikin si Instagram ini itu tadi Kak Nara tekankan organik gitu ya, jadi nggak pakai ads gitu ya Kak. Nah, Tanpa ads. dan ini tuh tentunya effort-nya juga tadi Kak Nara ada mention, effort-nya itu memang ada effort-nya, tapi worth it banget gitu. Sampai sekarang jadinya di sini tuh Kak Nara itu bikin klien magnets ya Kak. Di Betul, mana betul, betul. klien-kliennya Kak Nara bukan Kak Nara yang reach out kan, bukan Kak Nara yang kayak, "Hey mau Yes. nggak kerja sama Yes. saya?" gitu. Tapi kebanyakan Yes. yang datang ke Kak Nara sendiri. Jadi seolah sekarang Instagram-nya Kak Nara ini kayak magnet gitu. Tadi aku lihat juga di kolom chat, ada yang komen kayak gini, "Feed-nya keren banget Kak Nara," katanya kayak gitu. Thank Katanya feed-nya you. keren banget, karena aku juga waktu ngelihat feed-nya Kak Nara oke banget. Nanti juga aku akan mengikuti langkah-langkah yang Kak Nara kasih di sini, karena kalau di Instagram aku baru 3 postingannya Kak, aduh. Nanti aku akan Hanya pelajari. dimulai Kak Tiara, personal branding-nya dimulai Kak Tiara. Siap siap siap, aduh, jadi aku itu di sini jadi host juga sekaligus jadi muridnya ini ya. Sama guys, aku juga belajar dan aku juga nanti mau free e-book-nya ya Kak. Jadi Silakan nanti tunggu sampai kalian selesai. buat teman-teman aku ingatkan lagi karena kalau kalian stay sampai akhir kalian akan dapat free ebook dari Kanara ya, yang dimana nanti akan membantu kalian untuk membangun akun Instagram kalian. Oke, kalau gitu Kanara thank you banget. Kanara sekarang boleh istirahat dulu, boleh minum dulu gitu ya, takutnya serak-serak nih. Bye-bye. Nanti aku panggil-panggil Kanara lagi ya. Oke, tungguin ya sampai selesai. Yuk. Oke, thank you so much Kanara. Oke, nah nanti nanti kita akan lihat live demonya dari Kanara, jadi langsung gitu ya dari Instagram profile-nya. Nah, sekarang aku mau coba jelaskan dulu soal virtual assistant lebih lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini itu kita itu harus punya mindset dulu nih. Mindset-nya itu adalah kita itu sekarang nggak pernah terlambat untuk kita berkembang gitu. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya nantinya makin terlambat lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita mulai dari sekarang, mungkin beberapa waktu ke depan kalian udah bisa punya Instagram account yang keren, yang udah bisa jadi klien magnet. Tuh keren banget nggak sih? Jadi kalian bukan cari klien, tapi klien magnet. Klien-kliennya datang sendiri gitu ya. Jadi kita harus cari step yang tepat gimana caranya kita bisa buat si klien magnet itu. Nah, aku mau tes nih ya teman-teman di sini emang banyak sih di kolom chat ya masih pada banyak, masih pada semangat, tapi aku mau ngetes juga dengan polling lagi nih, aku mau tanya seberapa pede sih sekarang kalian untuk jadi VA gitu. Karena kan tadi udah dengar penjelasannya dari Kanara gitu ya. Ini ada nih yang langsung jawab semangat tapi masih butuh bimbingan. Oke, it's okay karena we're here for you. Kita semua ada di sini buat kalian yang masih perlu bimbingan biar kita bisa belajar sama-sama, saling membimbing, saling support ya. Ada yang super pede katanya. Wah, yang super pede ini nih kayaknya udah oke banget nih langsung pengen bikin Instagram account sekarang, langsung kayak bikin profile yang bagus gitu. Ada yang masih ragu, belum yakin, it's okay karena di sini semoga keraguannya itu bisa terjawab ya. Nanti kamu bisa ke kolom chat, bisa tanya-tanya juga nanti saat Q&A session. Jadi apa keraguannya itu silahkan ditanyakan. Jadi kita di sini kita santai aja ya teman-teman ya, kita belajar bareng-bareng. Wah, semangat pokoknya ya. Ini masih pada semangat nih. Oke, makasih banyak yang udah ikut polling. Nah, kita sekarang lanjut dulu. Kita lanjut dulu dari tadi tuh Tiara dan Kanara udah bilang enaknya jadi VA kayak gimana, tapi gimana sih caranya untuk jadi VA? Kebetulan caranya jadi VA dari Tiara dan dari Kanara itu sama gitu. Kita mengambil langkah yang sama yaitu kita sama-sama join di kursusnya SGB VA. Kursus SGB VA ini akan dimulai nanti 5 Agustus ya teman-teman. Jadi itu tuh batch 27. Kalau aku ini alumni dari batch 6 gitu dan Kanara juga alumni dari batch-batch sebelumnya dan kalian nanti kalau misalkan kalian bergabung dengan SGB VA course, kalian akan masuk di batch 27 yang berlangsungnya itu nanti di tanggal 5 Agustus. Nah,
ada apa aja sih sebenarnya gitu di SGBVA ini? Ini teman-teman siap-siap buat screenshot ya. Karena ini ada banyak poinnya, jadi silahkan kalian untuk di-screenshot. Ini tuh yang akan kalian dapatkan kalau kalian ikut kursusnya SGBVA. Ya, jadi kalau ikut kursus bukan cuma dapat pelajaran doang nih, tapi dapat banyak juga. Jadi Tiara mau jelasin satu-satu, oke? Yang pertama, sebelum kursusnya kalian itu dapat pre-training lesson. Jadi pre-training itu pre ya, jadi sebelum gitu, sebelum si kursusnya mulai, teman-teman udah akan dikasih edukasi soal Google Workspace, Canva, Trello, Asana, dan Tilda. Ini tuh adalah platform yang amat sangat penting untuk remote worker, teman-teman. Jadi biasanya basicnya itu adalah platform-platform ini. Jadi sampai sekarang Tiara bekerja sebagai virtual assistant juga kita selalu menggunakan platform-platform ini. Karena mereka memang mereka itu memang hadir untuk pekerjaan yang secara remote. Jadi mereka bisa berkolaborasi dengan orang-orang padahal tidak di dalam satu tempat yang sama misalnya. Seperti itu. Karena kan si kursusnya ini nanti mulainya Agustus, tapi kalian bisa langsung mulai belajar dari sekarang dengan mempelajari si pre-training lesson ini gitu. Lalu ini benefit yang lainnya juga adalah di pelajarannya nanti atau di kursus nanti itu adanya live session. Biasanya kalian jangan suka tertipu sama kursus-kursus yang ya, karena biasanya itu ada yang kursus-kursus yang menawarkan dengan harga yang amat sangat affordable, tetapi ternyata cuma recording. Sekali kursusnya atau sekali pelajaran itu 5 sampai 10 menit gitu. Jadinya tidak mendalam dan tidak ada interaksi di dalamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bertanya atau butuh bimbingan itu nggak bisa, biasanya seperti itu. Tapi bedanya kalau di SGBVA ini kita live session ya. Jadi selalu interaktif, akan selalu live, jadi mengikuti update yang terbaru gitu. Kalian bisa langsung bertanya apa yang dipelajari, bisa langsung bertanya dan bisa langsung dapat jawabannya secara live. Nah, kalau misalnya kalian ternyata nggak keburu untuk ikut live session-nya, nggak usah khawatir karena kalian akan mendapatkan recording dari live session-nya tersebut. Recording-nya ini bisa kalian akses selama 6 bulan. Jadinya kan selama 6 bulan itu, kalau kalian betul ingin belajar, pasti ada dong waktu untuk menonton si live session-nya ya, yang nggak sempat kalian hadiri secara live. Lalu yang paling oke juga, ini biasanya adalah favoritnya alumni SGBVA course adalah Student Advisor Support, di mana itu adalah kalau bahasa yang lebih mudah dimengertinya itu adalah mentoring. Jadi nanti teman-teman kalau join kursusnya, kalian akan mendapatkan mentor masing-masing yang bisa nge-track perjalanan kalian nih, belajarnya seperti apa, lalu bisa review pekerjaan-pekerjaan kalian, karena nanti itu kita kan belajar ya, kita belajar di live session nih. Tapi nggak cuma belajar teman-teman, kalau di situ nanti kita nggak praktek. Jadi nanti ketika kalian udah dapat materi, kalian bakal dapat PR. Nah, PR-PR ini atau homework-homework ini akan kalian gunakan nanti di akhir untuk membuat portofolio. Portofolio itu sangat penting di dunia remote. Berbeda dengan CV ya, kalau CV kan misalnya perjalanan, oke pendidikannya ini, pernah bekerja di sini, tetapi tidak ada sampel pekerjaannya. Jadi biasanya kalau untuk remote worker yang paling penting itu adalah portofolio, di mana di dalamnya itu adalah sampel pekerjaan-pekerjaan yang pernah dikerjakan sama teman-teman. Nah, nanti kalian akan dibimbing untuk bikin portofolio itu, walaupun kalian sebelumnya belum punya pengalaman apapun gitu. Jadinya butuh sekali bimbingan ya. Lalu juga ada Tanya Support. Nah, kalau misalnya kalian ingat nih, mungkin kalian ada yang pernah ikut webinarnya juga, Tanya ini adalah owner kami dan beliau itu adalah mentor kami juga. Jadi kalian nanti bisa langsung bertanya ke Tania, bisa langsung diskusi dengan Tania gitu. Lalu ada supportive community. Ini juga salah satunya yang jadi student favorite ya, atau alumni favorite nih. Jadi si supportive community ini adalah komunitas yang selalu kita jaga even kursusnya sudah berakhir. Jadi kalau misalnya kursusnya udah berakhir nih, kita tetap terikat dengan komunitas itu. Sampai sekarang aku ikut kursusnya itu batch 6 teman-teman, udah 20 batch yang lalu gitu. Tapi sampai sekarang aku masih aktif dengan komunitasnya dan masih sering dapat pekerjaan dari komunitasnya. Jadi karena aku bergabung di komunitas yang sama, jadinya tujuannya sama gitu ya, sama-sama banyak teman-teman yang punya koneksi ke remote working gitu. Nah, jadinya di situ kita suka saling tukar-menukar pekerjaan. Kalau misalkan, "Oh ternyata Tiara ini kurang cocok nih servisnya, kamu bisa nggak?" Gitu, atau, "Tiara boleh nggak ini bantu gini, Tiara kamu lagi sibuk nggak? Ini ada pekerjaan gini-gini," gitu. Aku ternyata udah dapat beberapa dari networking, teman-teman. Lalu ada alumni hub, di mana alumni hub itu juga sama kayak supportive community ya. Kita akan selalu bersilaturahmi online maupun offline dengan alumni-alumni kita yang lain. Nah, ini adalah list dari lesson-lesson yang akan nanti teman-teman pelajari gitu. Nanti teman-teman itu akan belajar soal internet dan market research, soal email,
email calendar, email marketing, ada lead generation, ada social media management. Nah, yang kalian pelajari tadi dengan Kanara itu adalah bagian dari social media management. Tadi kan Kanara cuma sekitar dapat waktunya 20 menit ya, karena memang ada batas waktunya nih, tapi lihat deh di social media management itu ada sampai 4 modul, teman-teman. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dikupas dari situ. Kalau kalian join SGBVA course, kalian akan bisa mengupas semuanya. Ada juga project management gitu. Nah, lalu ada ini Q&A session. Jadi selain live session, nanti ada sesi-sesi khusus bertanya. Karena biasanya kan kita waktu misalkan kurang gitu ya. Nah, tapi nanti kalian akan dikasih waktu untuk bertanya tentang lesson yang udah kalian pelajari. Nah, jadinya di situ kalian bisa lebih interaktif lagi. Apa yang bingung dari lesson-nya kalian bisa tanyakan lagi. Di luar itu kalian juga sebetulnya bisa nanya ke mentornya. Jadi di sini kalian betul-betul dibimbing gitu. Jadi kalian tenang aja karena walaupun kalian misalnya no experience atau mau pindah bidang misalnya dari aku belajarnya marketing, tapi aku sekarang pengennya admin tas gitu, atau nggak sebaliknya. Nah, kalian nggak usah khawatir karena kalian akan dapat full bimbingan. Oke, nah ini adalah bonus lessons. Jadi bukan cuma si lessons-nya yang tadi ya, yang daging-daging banget. Nah, ini juga ada bonus lessons-nya yang mengantarkan kalian untuk segera dapat klien. Kayak misalnya bagaimana caranya menggunakan LinkedIn, bagaimana caranya jadi virtual executive assistant tuh, ada eksekutifnya gimana sih caranya gitu, bukan jadi VA, jadi upgrade gitu ya, jadi di-upgrade VA-nya. Lalu gimana sih caranya competitor analysis, lihat, oh banyak ya ternyata VA, gimana nih caranya kita menonjol gitu. Lalu bagaimana caranya teman-teman bisa bikin bisnis VA. Jadi teman-teman nih nanti yang hire banyaknya VA gitu, itu nanti akan kita pelajari juga. Oke, ini aku mau perkenalkan coach-coachnya. Kita karena internasional ya, teman-teman. Coachnya itu ada dari Indonesia, ada juga dari Rusia, ada juga dari Tajikistan. Nah, nanti kalian bisa langsung bertanya-tanya dengan coach-coach kita yang udah jadi VA senior yang udah oke-oke banget. Di sini aku mau bahas juga tentang support system-nya. Jadi masih ada lagi tambahan support system-nya itu bukan cuma tadi kan Tiara bilang ada komunitas sama ada apa tuh satu lagi alumni hub gitu ya. Nah, bukan cuma itu teman-teman, tapi di sini ada tambahan lagi. Salah satunya itu adalah CDP. Terus ada CDP ini adalah program magang. Nanti aku bahas lagi ya. Nanti aku bahas lebih detail lagi soal program magang ini. Lalu ada chatbot. Chatbot di sini nanti aku kasih tahu apa sih bedanya sama ChatGPT, chatbot biasa gitu ya. Lalu ada job vacancy group. Kalian pasti pada pengen kan job vacancy group nih. Di sini tuh uniknya kita bilang si job vacancy group ini Tinder gitu. Jadinya yang menyatukan antara VA dengan clients-clients-nya. Jadi kita menjodohkan VA-VA dengan clients di grup Tinder HGB VA ini. Lalu ada supportive community yang udah tadi Tiara bilang ya. Nah, sekarang aku mau jelasin soal CDP. CDP ini kalau bahasa kitanya itu magang lah ya. Jadi kalian mungkin yang udah pernah job hunting, kalian yang udah pernah cari-cari pekerjaan secara remote ataupun offline, kalian pasti relate kalau kita itu sulit untuk mendapatkan walaupun cuma perusahaan magang, ya kan? Jadi kita kadang aku mau kerja nih di sini, aku mau kerja di satu perusahaan, tapi minimal harus udah punya work experience. Lah gimana gitu kan, aku mau dapat work experience nih, aku baru mau mulai, tapi minimal aku harus udah punya. Nah, jadi biasanya orang-orang memulai dari magang. Tapi ternyata magang juga banyak banget demand-nya, sehingga tempat magang juga terbatas. Kalau kalian join SGBVA course dan kalian menyelesaikan kursusnya, kalian itu berhak untuk mendapatkan kursi di magang ini. Di magang ini nanti kalian magangnya kemana? Kalian magangnya itu ke real international clients. Jadi SGB itu akan bekerja sama dengan international clients, bisa dari USA. Kemarin itu ada yang dari UK, ada yang dari Singapura ya. Nah, nanti kita bekerja sama dengan real clients itu dan nanti kalian itu di bawah bimbingan SGBVA akan magang ke mereka. Nggak usah khawatir karena aku tekankan lagi di bawah bimbingan SGBVA. Jadi nanti kalian walaupun no experience misalkan atau baru pertama kali mulai remote career, nah tapi kalian akan dibimbing. Jadi kalian nggak usah takut-takut salah. Jadi udah magang ini dikasih tempat magang ya, dan kalian juga dibimbing. Itu udah oke banget ya teman-teman. Nah, di sini aku mau kasih lihat testimoni dari alumni kita yang udah pernah ikut program CDP. Jadi ada Luh Ayu, Kak Luh Ayu ini katanya dia gain confidence. Jadi dia lebih pede lagi gitu ya untuk bisa bekerja sama dengan clients. Bukan cuma dapat confidence atau bukan cuma jadi pede, tapi dia juga dapat klien.
ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan ini yang mereka ambil anak-anak magang lah ya kita bilangnya, anak-anak magang dari SGB VA, mereka itu kebanyakan hire si anak-anak magang ini untuk jadi VA mereka. Karena ya mereka pastinya nggak mau ambil, VA-VA yang di luar sana yang belum pernah magang dong. Jadinya kalau yang udah magang kan udah tahu perusahaan seperti apa, udah tahu kliennya maunya apa, kayak gitu. Nah biasanya itu mereka ambil VA dari SGB VA Course. Lalu ada juga di sini ada Kak Silvi juga, kayak Silvi di sini juga dia dapat new clients juga gitu, dia dapat clients dari CDP juga. Wah, ini jadi oke banget. Tapi aku harus bilang nih ya di sini kalau misalnya si career development program ini kita harus oke banget gitu, kita harus oke banget portofolionya sehingga kita bisa di-ACC sama clients. Walaupun semua alumni dari SGBVA itu kalian bisa untuk dapat program ini. Tapi tentunya klien pengen milih yang portofolionya oke dong, dan salah satu caranya untuk portofolio kalian oke itu adalah kalian dengan join kursusnya. Join kursusnya, ikutin PR-PR-nya gitu ya, saling diskusi dengan mentor atau student advisor, sehingga nanti kalian bisa terpilih di program ini. Oke, nah lalu next-nya ada discovery call chatbot. Jadi kalau discovery call ini, aku kasih tahu dulu discovery call ini adalah misalnya, teman-temannya udah dapat clients, lalu clients-nya udah oke dan mau wawancara gitu ya, mau wawancara secara remote. Wawancara secara remote atau secara telepon itu biasanya kita bilangnya adalah discovery call. Nah, di sini kalian bisa terusan latihan buat kami. Bedanya dengan chatbot di luar sana, kalau di SGBVA ini datanya itu udah dikumpulkan dari ratusan klien SGBVA, banyaknya klien SGBVA, sudah ditarik datanya, sudah ditarik behavior-nya, cara cara bicaranya, cara penolakannya, cara penerimaannya gitu. Nah, jadilah si satu chatbot ini yang udah siap jadi apa ya, bantu kalian untuk seolah-olah ngobrol dengan klien gitu. Dan karena ini adalah chatbot, kalian bisa akses kapanpun. Jadi bisa latihan kapanpun ya. Lalu ada supportive community. Nah, di sini itu mungkin banyak yang masih, ragu gitu, "Wah, ini kan full online ya, apakah ini scam gitu? Ini legit nggak sih?" Nah, masih banyak yang ragu, tapi kalian bisa lihat di sini kalau kita juga, sering kumpul-kumpul nih, kita sering kopdar ya, kita sering kopi darat nih langsung secara offline. Biasanya si event-event ini diadakan di kota-kota besar, ada di Jakarta, di Bandung, di Bali. Jadi, kalian carilah kota-kota besar mana yang paling dekat dengan kalian. Nah, nanti kalian bisa join event-nya kalau kalian udah jadi bagian dari SGBVA course. Jadi si kursusnya ini tuh kita 6 minggu ya, teman-teman ya. Kita 6 minggu, di mana di week pertama kita itu nanti akan belajar bagaimana caranya ambil niche dan services. Niche itu adalah, misalkan teman-teman mau bekerjanya dengan profesional yang seperti apa, misalkan teman-teman mau bekerjanya dengan para dokter misalkan, oh berarti niche-nya teman-teman itu adalah para dokter. Service-nya apa? Service-nya ini adalah kalau tadi Kanara itu social media management gitu. Nah, nanti banyak banget service yang bisa kalian pilih. Kalau kalian ternyata belum sreg sama social media management, ada banyak banget yang bisa kalian pilih ya, dan semua service itu aku ingatkan lagi, kebanyakan bisa dipelajari hanya dalam hitungan minggu aja gitu. Jadi 6 minggu di kursus ini udah cukup ya teman-teman. Lalu di week kedua, nah kita akan mulai buat portofolio. Portofolionya nggak ngasal, tapi gimana caranya bikin portofolio yang efektif. Karena nggak semua portofolio itu oke ya. Jadi kalau misalkan portofolionya salah, kayak tadi kan Kanara bilang tuh, akun Instagram tuh bisa jadi mini portofolio. Kalau misalkan feed-nya aja udah nggak oke, ya klien sudah skip gitu ya. Udah scroll. Nah, gimana sih caranya kita bikin efektif portofolio. Lalu kita juga gimana caranya kita membangun komunikasi yang efektif. Kadang komunikasi juga kita harus belajar teman-teman, apalagi kan di sini tujuan kita adalah menjadi highly paid virtual assistant atau virtual assistant yang dibayar dengan rate yang tinggi. Jadi biasanya nih VA-VA ini nyari kliennya dari luar. Kanara sendiri, beliau itu sekarang tuh ada 2 long term clients yang di mana semuanya itu dari luar teman-teman ya, dari luar negeri. Jadi pantas aja ya tadi waktu kita intip, pemasukannya Kanara, wah 2 digit gitu ya, karena kliennya itu dari luar negeri. Oke, nah terus sekarang finding clients. Nah, kita belajar finding clients, tentunya kita itu nggak cuma kasih, "Oke, Tiara nih kamu kalau join kursusnya kamu harus belajar A, B, C, D," gitu ya, tapi udah gitu udah selesai belajar, udah aja. Enggak, karena kalian di sini akan diajari bagaimana caranya mendapatkan clients. Makanya student-studentnya SGBVA itu banyak yang sudah dapat clients walaupun kursusnya belum selesai. Jadi biasanya mereka dapat clients tuh di week keempat malah gitu. Jadi karena di week keempat ini adalah pelajaran tentang bagaimana caranya menemukan clients. Yang lebih oke lagi bukan gimana caranya kita menemukan teman, tapi gimana
caranya kita bikin clients yang menemukan kita gitu. Kayak Kanara tadi, Kanara tuh bukan yang nge-reach out ke clients, bukan yang kayak, "Hey, kerja dong, ayo, aku mau lamar kerja ya di tempat kamu." Nggak seperti itu, malah clients-nya yang mendatangi dia dan clients-nya yang mengajak Kanara untuk bekerja sama. Nah, gimana sih caranya kita untuk attracting clients? Itu tuh ada satu khusus week yang, dikhususkan untuk membahas itu, jadi bakal lebih oke lagi. Dan di final week-nya nanti kita akan, evaluasi, kita akan review, nanti portofolionya seperti apa, akan ada feedback juga soal portofolio dari mentor dan lainnya ya. Nah, lalu pelajaran-pelajaran yang akan diberikan juga ini tuh, adalah service-service yang high demand atau yang banyak yang dicari dan banyak dibutuhkan di pasaran. Contohnya adalah email marketing. Mungkin di sini kalian yang udah join SGBVA nih ya, mungkin kalian udah dapat email marketing dari SGBVA itu. Jadi di email itu ada kayak, "Ayo join webinar," gitu. Nah, itu adalah salah satu dari email marketing. Kalau kita punya service email marketing dan kita bisa mengoperasikan email marketing, pasti banyak kan klien yang mau bekerja sama dengan kalian kan. Lalu selain email marketing juga ada social media management. Ini adalah service-nya Kanara ya. Ini adalah servisnya Kanara yang, di mana beliau itu sekarang memfokuskan servisnya ke situ, walaupun satu orang bisa bisa apa ya, bisa punya beberapa servis, nah tapi lebih baik kita pilih satu gitu ya, kita pilih satu biar kita lebih fokus. Jadi nanti di social media management ini kita akan belajar banyak, tadi kalian udah lihat kan di awal ada 4 modul ya soal ini. Lalu ini juga yang hot banget, ini generation. Generation ini adalah bagaimana caranya kita mendatangkan customer untuk clients kita. Clients-nya yang nggak mau misalkan, "Aku punya bisnis tapi nggak mau terlalu banyak customer deh," gitu. Apakah seperti itu? Karena pada dasarnya nalurinya bisnis itu adalah profit ya teman-teman ya, adalah profit dan profit itu tentunya didapatkan dari customer. Jadi kalau kalian bisa bilang, "Aku bisa loh datangin customer ke bisnis kamu," gitu, ya itu pasti clients amat akan sulit untuk menolak ya, pasti tergiur gitu. Jadi kalian bisa, menguasai si service lead generation ini di kursus SGBVA. Nah, coba aku mau tanya, apakah kalian itu adalah orang-orang yang seperti di layar ini gitu ya? Kalian relate nggak sih? Jadi kalian itu pengen, ningkatin passion kalian, atau misalkan kalian ternyata mau, "Oh aku bekerjanya di sini, ternyata passion aku bukan ini," gitu. Jadi kalian mau lebih menonjolkan passion kalian, apakah kalian adalah orang yang mau kerja secara fleksibel, dalam dalam apa ya, fleksibel itu dalam waktunya, di tempatnya juga, bisa di mana aja gitu, dan kalian itu bosen stuck di situ-situ aja, misalkan mengerjakan job desk yang ya itu-itu aja gitu, dengan pekerjaan kantoran yang itu-itu aja, harus harus bolak-balik kantor setiap harinya, kalian udah stuck, udah bosen gitu, dan kalian pengen dapat extra income. Kalian jangan bohong ya, tadi di awal udah bilang soalnya emang pada pengen dapat extra income kan. Nah, kalau kalian relate, ini berarti kursus ini adalah buat kalian ya. This course is for you if kamu itu adalah salah satu dari yang tadi aku sebutkan. Dan aku yakin kalian itu dengan kalian adanya di sini, itu berarti kalian, sudah relate dengan apa yang ada di slide ini. Tapi kursus ini tuh nggak buat semua orang, nggak semua orang bisa join kursus ini, karena coba kalian evaluasi lagi diri kalian, apakah kalian ini orangnya misalnya nggak mau kasih effort yang lebih, apakah mau yang instan-instan aja, atau kalian nggak mau berkembang, ya udah mau gitu-gitu aja gitu, pengennya nggak mau komitmen, pengennya yang instan. Nah, berarti kursus ini tuh nggak cocok untuk kalian, karena di sini kita mau sama-sama berkembang, sama-sama belajar, kita sama-sama effort gimana caranya biar kita dapat jadi virtual assistant dengan banyaknya benefit itu, dengan kebebasan itu, dengan income yang segitu gitu ya. Kalian sekarang udah evaluasi diri kalian, ya aku yakin sih kalau kalian udah join ke webinar ini, ya kemungkinan besar kalian itu nggak ada di slide ini ya. Jadi kalian itu adalah orang-orang yang mau belajar, kalian ada orang-orang yang effort-nya banyak gitu. Nah, kalian sekarang kalau misalkan kalian adalah yang seperti itu, aku mau kasih info lebih lanjut soal kursusnya, yaitu aku mau kasih lihat harga kursusnya. Jadi kalian bismillah dulu ya, "Oke, aku udah siap banget nih jawab, aku udah siap banget jadi virtual assistant. Sekarang aku mau join kursusnya, tapi aku mau tahu dulu harganya berapa." Sekarang Tiara mau spill harganya. Oke? Ini adalah harga dari kursusnya yang dari tadi udah Tiara jelaskan. Nah, aku mau jelaskan dulu kalau kita itu ada 3 paket ya. Ada paket by myself, ada paket pro, sama ada paket premium. Tapi kalian di sini nggak usah khawatir kalau misalkan kalian merasa ini harganya atau investasinya itu terlalu tinggi untuk kalian, kalian join sedikit lagi aja, nanti aku akan kasih yang spesial buat kalian ya.
Nah, di sini itu aku mau jelaskan dulu, kalau paket yang Pro ini yang kedua itu adalah student favorite ya, teman-teman. Si student favorite ini, dia itu banyak dipilih oleh students karena dia ada mentoring-nya. Jadi student advisor yang tadi Tiara bilang di awal itu tidak ada di paket By Myself. Jadi paket By Myself ini cocoknya untuk mereka yang sudah jadi VA, tapi mau meningkatkan skill-nya misalnya gitu, yang nggak butuh mentoring, itu cocok tuh teman-teman buat join yang By Myself. Tapi kalau misalkan kalian butuh mentoring, kalian, butuh bimbingan dari nol gitu karena sebelumnya nggak ada experience atau sebelumnya beda gitu ya bidangnya, kalian disarankan untuk mengambil paket Pro sama Premium. Jadi kalau di paket Pro dan Premium ini sudah ada bimbingan dari student advisor. Lalu di Premium ini bimbingannya itu lebih intensif lagi teman-teman. Jadi kalau di Premium ini akan ada tambahan 4 minggu pencarian klien. Jadi ini tuh cocok untuk kalian yang benar-benar mau langsung dapat clients. Jadi kan kursusnya tuh 6 minggu ya teman-teman. Kursusnya 6 minggu. Kalau kalian join yang Premium, kalian akan dapat tambahan 4 minggu. Jadi 10 minggu tuh. Nah, itu tuh secara intensif juga ya, jadi kalian nanti bisa segera untuk dapat clients. Tapi aku harus bilang kalau ini slotnya itu terbatas. Kenapa slotnya terbatas? Padahal ini online gitu kan, kayak semua juga bisa join nggak sih, nggak butuh kursi yang beneran harus didudukin gitu. Ini slotnya terbatas karena kita menggunakan jasa atau memakai student advisor itu, atau mentor. Jadi satu orang mentor ini nggak bisa untuk handle terlalu banyak students, nantinya keteteran, nantinya kalian kalau mau tanya, nantinya malah slow respon gitu mentornya, karena terlalu banyak yang bertanya gitu. Jadi, satu student advisor ini mereka hanya bisa, menangani beberapa students, maka dari itu kursinya terbatas ya. Nah, aku mau jelaskan lagi yang premium nih, karena aku yakin pada pengen langsung gitu ya. Jadi, kalian yang buru-buru nih pengen langsung dapat klien tuh premium tuh yang paling cocok dan di sini premium tuh tentunya dapat benefit yang lebih lagi ya dibanding beberapa paket, lainnya. Jadi nanti itu kalian itu bakal dapat one on one session nih, one on one session sama HR. Di mana kan kalau misalnya di dunia pekerjaan HR itu sangat penting ya dalam hal meng-hire gitu, dalam hal menerima pekerjaan itu HR sangat penting. Jadi nanti kalian bakal dapat sesi one on one itu di luar sesi mentoring gitu. Jadi kalau mentoring-nya ini selama 4 minggu bisa melewati chat, di mana kalian bisa chat kapan aja gitu loh. Nah, di luar itu kalian juga dapat one on one session langsung secara telepon gitu ya. Jadi nanti kalian bisa dibimbing secara langsung, terus portofolio kalian bisa di-review, di mana portofolio itu kan dari awal Tiara tadi bilang kalau portofolio itu kadang masih banyak yang salah loh. Jadinya nanti portofolio kalian bakal bisa lebih efektif lagi nih untuk menarik clients. Lalu chat support ya, tadi ya Tiara udah bilang bisa kapan aja tuh kalian chat si mentornya. Lalu juga nanti kalian ada bimbingan, yang bimbingannya itu masalah misalnya soal job application dan lain-lain itu pasti dibimbing, jadi nggak usah khawatir ya. Dan di sini juga ada di-track gitu loh teman-teman, jadi nanti perjalanan kalian itu di-tracking, biasanya kadang kita nggak tahu gimana cara nge-track-nya, oh kita salahnya di mana, kadang kita nggak tahu gitu. Nah, maka dari itu kita butuh bimbingan agar lebih oke lagi untuk pencarian clients-nya. Dan ini adalah dari data nyata yang kita ambil dari studentnya SGBVA, 15% dari premium students itu dapat clients saat programnya loh teman-teman. Jadi sebelum programnya beres itu 15% dari student kami mendapatkan clients langsung. Jadi ini cocok banget ya buat kalian yang mau cepet-cepet untuk dapat klien. Nah gitu, jadi kenapa sih kalian itu harus berinvestasi, karena tentunya kalian berinvestasi itu untuk diri kalian sendiri, dan ini adalah yang kalian dapat dari investasi kalian. Kalian jadi bisa kerja di mana aja, secara fleksibel ya, kerjanya kapan aja, apalagi kalau kerjanya projekan ya, jadi yang penting kalian ketemu deadline gitu, nah kerjanya kapan gitu. Terus kalian juga bisa dapat highly paid VA, yang dimana kalian dapat rate yang tinggi, kalian bisa dapat clients right away gitu ya, jadi ini adalah apa yang kalian dapat dari investment kalian gitu. Nah sekarang tumbuhlah pertanyaan ya, timbul pertanyaan, terus kenapa harus SGBVA course gitu, kenapa nggak kursus-kursus yang lain? Karena di sini itu kita daging banget kalau bahasa kitanya ya, kita di sini tuh kurikulumnya udah daging banget, di sini ada tim produksi yang di mana terus-terusan untuk, cari tahu kira-kira skill apa sih yang paling penting untuk dipelajari oleh VA-VA gitu. Lalu interaktif juga ya tadi ya, jadi kita bisa selalu tanya di live session-nya dan juga ada sesi khusus, Q&A-nya, ada mentorship,
ada eksklusif job vacancy group yang dimana tadi aku bilang Tinder group, yang di Tinder itu tuh setiap harinya, hampir setiap harinya di post job, ada job posting gitu ya, khusus untuk alumni dan student HGBVA. Jadi di luar sana, orang-orang di luar sana nggak bisa untuk mengakses si grup tersebut. Dan kalau misalkan ternyata ada orang di luar apply ke situ gitu ya, itu akan ketahuan teman-teman. Jadi ini benar-benar eksklusif hanya untuk student dan alumni HGBVA. Ada locker loh, ada grup locker khusus untuk kita. Lalu juga global oriented, jadi ya international clients gitu. Kayak yang Kak Nara tadi juga ternyata beliau udah dapat clients dari United Kingdom malah ya. Jadi itu orientasinya global. Lalu ada exclusive discovery call yang tadi, yang chatbot itu. Lalu ada CDP yang program magang itu. Dan juga kalian akan dapat sertifikat loh teman-teman. Jadi kalau kalian dapat sertifikat, nanti kalian bukan cuma jadi virtual assistant setelah kalian udah gabung dengan kursusnya, tapi kalian akan jadi certified virtual assistant. Kalau misalkan kalian mau ambil jasa, misalkan ya, jasa apa aja lah, misalnya apa ya, coach yoga misalnya, ada 2 pilihannya, ada yang udah bersertifikasi, ada yang belum. Pasti kalian lebih milih yang bersertifikasi kan, karena tahulah keamanannya apa. Oh, kalau bersertifikasi berarti tahu gitu, dia tuh sudah melewati pelajaran apa sampai dapat sertifikasi itu gitu. Jadi clients juga biasanya ngelihat, "Oh, Tiara ternyata udah punya sertifikasi nih di SGBVA, berarti Tiara udah belajar soal ini," gitu. Jadi klien lebih percaya ya. Nah, kalian aku yakin sih di sini kalian pasti makin semangat dan kalian di sini ternyata masih ratusan orang join di sini yang nemenin aku dari tadi ngobrol. Aku terharu banget, makasih banget. Makanya aku mau kasih yang spesial-spesial buat kalian ya. Ini adalah potongan harga teman-teman yang aku kasih buat kalian karena kalian udah nemenin aku sampai malam nih ya. Padahal mungkin ada yang full time mom gitu yang sambil nungguin dedenya bobo yang lagi capek dan lain-lain. Tapi kalian stay di sini ya. Terima kasih banyak untuk dedikasinya dan jadinya aku akan kasih si bonus ini. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya, harganya itu berkurang amat sangat signifikan ya kalau menurut aku. Di sini ada yang paket buy myself jadi di 295 Singaporean dollars ya, atau di rupiahnya sekitar 3.900.000. Yang pro-nya dari 540 jadi 380 loh. Itu jauh banget berkurangnya. Yang premiumnya juga jadi 730 teman-teman. Ya, ini udah di-cut harganya udah gede banget gitu di-cut-nya, lalu kenapa kalian harus tunggu nanti lagi. Tapi kalau misalnya kalian, nggak ada nih misalnya Tiara investasi segitu sekarang sekarang banget aku belum ada misalnya, kalian bisa kok hanya dengan membayar depositnya aja, kalian udah nge-secure. Jadi kalau misalnya kalian, cuma bayar depositnya aja harga 75 Singaporean dollars atau sekitar 900 ribuan, kalian tuh udah bisa jadi student-nya SGBVA gitu ya. Kalian udah tercatat dan kalian jadinya, tempat kalian itu udah nggak bisa dipakai sama orang lain dan kalian juga akan mendapatkan mentor di situ. Nah, di sini itu nanti kalian kalau misalnya udah mengikuti kursusnya, jadi kursusnya udah berjalan selama seminggu nih misalnya, pembayaran selanjutnya itu nanti setelah kursusnya udah berjalan seminggu dulu teman-teman. Jadi udah seminggu dulu nih berjalan, nah lalu misalkan kalian tidak bisa melanjutkan kursusnya karena satu dan lain hal, kalian bisa minta garansi refund. Sorry, kalian bisa minta refund bergaransi gitu loh maksudku. Jadi pasti di-refund 100%, jadinya nggak ada yang rugi buat kalian. It's a win-win situation gitu. Kalian bisa dapat akses ke kursusnya selama 1 minggu, bisa lihat, ekosistemnya SGB, kalian bisa tahu, oh pelajarannya seperti ini, oh ternyata mentoringnya seperti ini, komunitasnya seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian masih bisa minta refund dan itu akan dikembalikan. Cuma biasanya memang nggak pada refund gitu. Biasanya emang jadinya, wah ini sih udah oke, jadinya lanjut aja gitu. Tapi kalau aku bisa mengerti, kekhawatiran kalian misalkan ya, jadi di sini kami menawarkan fasilitas untuk kalian bisa aja dengan kalian bisa nge-secure spot. Kalau kalian DP dulu nih, nanti kalian akan dapat e-book ya. Kalau kalian cuma DP dulu, nanti kalian dapat e-book dan nanti kalau misalnya ada hal yang tidak bisa apa ya, yang tidak bisa dihindari dan kalian minta refund, e-book-nya nggak akan Tiara minta balik gitu. Boleh buat kalian aja, nggak akan diminta balik oleh SGBVA. Kalau kalian misalnya bisa
untuk langsung daftar dengan half payment, nanti e-book-nya juga jadi bertambah lagi, teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi deposit kan Tiara bilang kalian bakal dapat bonus, nah kalau half payment kalian juga bisa langsung dapat bonus. Ini half payment-nya ya, jadi kalau misalkan kalian mau langsung bayar setengahnya misalkan karena takut, nanti uangnya takut keburu kepakai yang lain kalau misalnya aku baru DP doang gitu. Nah, kalian mau bisa nabung nih dengan biar si investasinya nggak kemana-mana gitu ya, nggak lari kemana-mana, kalian bisa melakukan half payment dengan harga yang ada di layar ini. Dan ada bonus lagi ya, ada bonus lagi yaitu Client Pitch Program, khusus buat kalian yang join webinar ini dan enroll atau mendaftar ke kursusnya sebelum webinar ini berakhir atau sebelum Tiara beres cuap-cuap gitu ya. Nah, kalian langsung aja karena kalian di sini akan mendapatkan Client Pitch Program. Apalagi nih Tiara udah beda lagi nih gitu. Dari tadi kan udah banyak benefit. Apakah ini ada benefit lagi? Yes, betul. Client Pitch Program ini adalah benefit 2 minggu intensif training, bimbingan secara intensif setelah kursusnya selesai. Jadi 6 minggu kursusnya selesai, lalu kalau kalian join pada malam hari ini, pada sesi ini, kalian akan mendapatkan si 2 minggu tambahan ini. Nanti tuh di bimbingan ini itu kalian akan mendapatkan simulasi ya, simulasi langsung sama ini loh, simulasi kalian langsung pitching, atau pitching itu adalah apa ya, kalau pitching itu kita pengen, kita presentasi untuk bisa dapat investor misalkan. Nah, pitching itu seperti itu, kita presentasi untuk bisa dapat clients. Nah, seperti itu. Kalian jadi nanti akan latihan pitching, gimana sih caranya kalian untuk bisa mendapatkan klien dengan segera. Ini ada detailnya lagi ya, boleh di-screenshot ya teman-teman. Jadi, durasinya itu selama 2 minggu, udah gitu nanti kalian juga tentunya dapat bimbingan. Setelah kalian dapat bimbingan selama 2 minggu itu, nanti kalian akan dapat ujian. Nah, ujiannya ini adalah pitching-nya sendiri. Nanti kalian akan pitching-nya itu ada clients-nya nanti, bisa juga SGBVA sebagai clients-nya, lalu nanti kita jadinya real life stimulation gitu kan, ya kan? Kayak simulation itu benar-benar ketika teman-teman mau pitching sama clients. Nah, ini itu jadi bisa meningkatkan confidence kalian. Tadi kan ada CDP ya, program magang itu. Nah, ada ini juga gitu, dan itu tuh dua-duanya bisa kalian bisa apply, bisa kalian join. Apalagi kalau misalnya yang ini, yang Client Pitch Program ini langsung kalian dapatkan tanpa kalian harus ikut seleksi dulu, gitu. Karena kalian mengikuti webinar pada malam hari ini, gitu loh. Jadinya, di sini tuh aku yakin banyak yang si confidence-nya itu misalkan aku masih belum pede nih gitu, aku masih belum pede untuk cari klien, bisa nggak ya aku dapat clients? Nah, kalian akan menemukan solusi dari permasalahan itu di Client Pitch Program ini. Ini ada proses flow-nya, bisa kalian screenshot juga, dan ini juga nanti bisa kalian tanyakan ke moderator masing-masing, karena nanti itu setelah sesi ini berakhir, kalian akan dihubungi oleh moderator. Jadi kan di kolom chat ya, kalau kalian udah lihat-lihat tuh di kolom chat, kalian bertanya, oh ada moderator yang jawab, ada yang nanya, ada moderator lagi yang jawab gitu. Nah, kalian itu nanti akan di-chat sama moderator masing-masing lewat WhatsApp setelah sesi ini berakhir. Jadi nanti kalian bisa tanya-tanya soal ini. Tapi sebelum itu mending kalian secure spot kalian dulu dengan kalian langsung langsung klik ini nih. Udah ada kan ya si pop-up-nya yang join us button. Nah, kalian bisa langsung di situ, kalian bisa deposit dulu kok. Kalian bisa deposit dulu dan nanti kalian akan langsung mendapatkan si bonus ini gitu. Nanti untuk detailnya kalian bisa tanyakan juga. Dan aku mohon maaf banget karena ini harganya itu cuma bisa aku keep 2 hari aja ya teman-teman. Jadi 2 hari dari sekarang, harganya itu akan naik lagi ke harga yang sebelumnya tadi yang di awal, yang belum diskon. Dan kalau menurut aku daripada kalian nunggu besok atau 2 hari lagi, mending sekarang, karena kan kalian toh kalau sekarang bisa dapat tambahan bonus ya, yang pitching tadi, yang pitching program tadi. Jadi, coba ayo kita siapkan dulu ya, kita siapkan investasinya biar kalian bisa join sekarang dengan bonusnya yang maksimal ya. Jadi nggak setengah-setengah bonusnya kalau kalian joinnya pada malam hari ini. Ini aku mau kasih spill si bonus dari pembayaran deposit. Kalau kalian membayar deposit, kalian langsung dapat bonus e-book ini. E-booknya itu Secure Your First Client. Jadi gimana caranya kalian langsung nge-kickstart VA journey kalian dengan mendapat first client. E-book ini saya bilang itu tidak akan dikembalikan lagi ke SGBVA. Jadi ketika kalian menerima e-book ini udah jadi hak milik kalian ya e-booknya. Lalu kalau kalian misalkan memutuskan untuk half payment aja,
lagi ada nih, ya udah mau langsung half payment aja takut keburu kepakai yang lain gitu. Nah, nanti kalian dapat e-book-nya jadi 2, ada Secure Your First Client, ada juga Stand Out. Di mana Stand Out ini adalah dikupas lagi tuh kalian bagaimana caranya membuat portofolio yang efektif. Jadi makin jago nih ya, makin jago untuk bikin portofolio gitu. Nah, ini adalah si e-book Stand Out itu, apa aja yang bakal kalian pelajari di e-book-nya, kalian bisa screenshot juga, lalu kalian nanti lihat-lihat, oh ternyata ini yang dipelajari di e-book ini gitu, ternyata banyak banget landscape-nya remote working itu seperti apa, komponennya tuh kayak gimana aja gitu, terus improvement-nya kayak gimana, portofolio gitu ya. Dan kalau misalkan kalian memutuskan untuk full payment, kalian tuh bukan cuma dapat 2 e-book yang tadi udah Tiara sebutin, tapi kalian juga dapat beginner power. Ya, jadi bukan e-book lagi nih kalau udah full payment. Kalian bisa dapat beginner power pack yang semuanya ini sebenarnya worth-nya itu sekitar 220 SGD atau Singaporean. Kalian bisa dapat dengan free. Karena ini adalah bonus dari si full payment itu. Ya, kalian nanti dapat si beginner pack ini yang dimana beginner power pack ini isinya tuh ini. Ada banyak ya, ada banyak bagaimana caranya kalian untuk jadi beginner VA gitu. Gimana caranya kalian bisa pecah telur gitu. Biasanya tuh kita bilang pecah telur ya, dapat klien pertama pecah telur. Gimana caranya kita punya mindset yang sudah sesuai gitu, karena mindset itu ternyata penting banget. Nanti kita pelajari juga soal mindset ya, gimana caranya kita overcome self doubt. Nah, biasanya karena yang menghalangi diri kita itu adalah diri kita sendiri, karena kita nggak pede, karena kita nggak yakin. Nah, gimana tuh caranya kita untuk mengatasi hal itu gitu. Lalu ada lagi, kalau misalnya kalian join-nya tuh sekarang ya, tadi kan ada yang pitching program, lalu kalian juga bisa dapat e-book ini juga. Ini tuh e-book Upwork 101, di mana nanti kalian bisa berkenalan dengan platform Upwork. Tadi Kanara ada sempat sedikit mention tentang job platform gitu ya, di mana biasanya remote worker itu mencari pekerjaan itu di platform-platform seperti Upwork, LinkedIn, Fiverr. Nah, gimana caranya kalian bisa tembus klien di Upwork? Nah, itu juga akan kalian dapatkan e-booknya kalau kalian join kursusnya pada malam hari ini. Oke, kalau kalian masih bingung-bingung nih, kalian ternyata aduh pengen pokoknya bonusnya pengen semua yang Tiara bilang pengen semua, berarti itu cocoknya full payment langsung biar bisa dapat semua bonusnya. Dan cara registernya itu kalian bisa klik yang join us button, lalu nanti kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini dan nanti kalian langsung klik register now dan ikuti steps. Lo boleh chat moderator di kolom chat kalau misalnya ternyata masih ada bingung-bingung gitu ya soal ini gimana nih paymentnya dan lain-lain. Nah, aku juga mau kasih tahu kalau kita ini SGB VA Course ini adalah perusahaan yang legit ya, sudah berbadan hukum. Kalian di sini bisa cek sendiri, bisa screenshot juga, bisa cek. Nah, di sini karena walaupun kita online selalu ada keraguan, oh ini bener nggak sih gitu. Nah, tapi kalian juga bisa cek sendiri dan kalian bisa lihat kalau kita itu sebetulnya adalah komunitas yang sudah besar gitu ya, alumninya itu udah sampai ada 15.000 alumni teman-teman, plus ya. Terus juga kita di komunitasnya itu kita udah bekerja sama dan kita saling berkaitan gitu ya, kita selalu menjaga silaturahmi dengan 110.000 remote workers. Dan batches-nya itu udah angkatannya itu udah banyak ya, kalau kalian join kalian akan gabung ke angkatan 27. Ini adalah media feature di mana si media ini adalah kalian pasti udah pernah lihat deh media-media ini kayak Kompas gitu ya, ada Tribun News, ada Kontan, ada Bisnis Indonesia. Nah, kalian bisa cek artikel-artikel kita di media-media ini. Ini kan media-media yang legit ya, jadinya kalian tahu kalau misalkan SGBVA itu, oh sudah pernah diliput di sini, berarti bukan scam atau legit gitu ya, a legit company. Oke, nah sekarang aku mau panggil lagi Kanara. Halo Kanara. Kanara udah ada belum nih? Apa masih minum? Oh, udah ada. Nah, sekarang Halo. minum ya, Kak. Udah. Aman. Oke, aman. Nah, Kanara udah bisa ini belum? Udah bisa share screen, udah bisa coba aku stop dulu ya. Nah, silakan sekarang Kanara yang mulai ya. Yap. Semangat nih Kak nih. Wah, di komen makin banyak nih, makin panas. Silahkan ya untuk gimana caranya biar kita bisa nge-breakdown Instagram profile. Yap. Thank you yang udah nungguin sampai akhir loh. Masih banyak loh Kak Tiara. Nah, ini aku ambil salah satu contoh freelancer yang dia jual service social media marketing juga gitu. Niche-nya sama seperti kayak aku. Sorry ini aku sensor ya namanya, soalnya mau kita roasting nih. Jadi yang pertama, pasti teman-teman udah bisa nebak ini.
Avanya. Terlihat dari jauh, wajahnya tidak terlihat, kaki kepotong, terlihat tidak profesional ya, pasti ya. Jadi gini teman-teman, ini aku akan memposisikan kayak yang aku awal bilang, kalau potensial klien itu pasti akan do snap judgment ke halaman sosial media kalian. Itu akan seperti ini, aku seolah aku adalah potensial klien gitu ya. And then aku akan lihat bionya, elevate your brand with sama CV, oke mungkin brandnya dia salah satu brandnya dia, and then social media marketing expert, strategi content growth. Sebenarnya dia ini mau bantu siapa? Di sini juga nggak terlihat siapa yang akan dia bantu dengan sosial media yang dia tawarkan gitu. Lebih baik kalau kalau dia ini state di bio-nya bahwa aku bantu business owner, mungkin bisa juga nyebutin list kayak di bidang medik misal atau di bidang coach misal. And then lihat ini emoji-emoji yang ada di sini. Ini adalah emoji-emoji andalan AI. Yang sering pakai AI pasti tahu kalau ini adalah generate from AI. Terus yang kedua, nextnya adalah linknya ini nggak bisa diklik, ya. Jadi aku selalu saranin buat teman-teman kalau misalkan bikin clickable link untuk potensial klien itu pesen jadwal dengan kalian, misal mau discovery call atau mungkin mau tanya-tanya yang arahnya nanti bisa ke email atau ke Calendly atau di WhatsApp kalian seperti itu ya. Dan ini tuh nggak bisa diklik, dia cuma nulis link tapi nggak bisa diklik. And then bayangin kalau kalian jadi potensial klien, apakah akan ngetik satu-satu website https://alma CV kayak gitu kan nggak mungkin. Sebelum selesai ngetik udah baik. Aku nggak akan ngechat dia, aku pasti cari freelancer lain gitu yang aku lebih mudah ngonteknya. Itu simple tapi krusial gitu. And then di feed-nya. Oke, di sini kan kepotong-potong gitu ya. Aku sih ngerasa kayaknya dia dulu bikin desain konten itu di square yang 1:1, padahal sekarang Instagram itu udah berubah menjadi portrait yang 4:5 ya kan, jadinya kepotong-kepotong kayak gini. Padahal sebenarnya dari Instagram pun ngasih fitur untuk bisa preview full size. Jadi even sebenarnya yang sebelumnya desain 1:1 bisa di set preview full, jadi nggak kepotong-potong kayak gini. Next lagi, ini terlalu banyak kata-kata. Teman-teman kalau misalkan lihat kayak gini, apakah ia akan baca? Males kan gitu. Dan kenapa aku selalu bilang please kalau bisa jangan faceless, itu ya karena yang aku bilang do snap judgment tadi, pasti ketika potensial lihat feed kalian, pasti pengennya lihat ada wajah kalian dong di sini. Ya walaupun nggak semua kelihatan wajah ya, tapi ini tuh too much text. Kayak gitu. Dan ya tidak terlihat trustworthy gitu. Makanya kenapa bangun klien magnet di sosial media itu bukan jalan singkat ya, memang ada banget usahanya, tapi itu akan worth it. Seperti kayak aku, mungkin aku cerita dikit ya. Aku beberapa hari yang lalu itu di reach out oleh agensi dari UAE, Dubai, United Arab Emirates. Mereka butuh VA untuk kerja full time dengan mereka, yang which is satu hari itu harus menyediakan waktu sekitar 5 jam gitu. Aku nggak bisa karena sekarang aku udah handle klien gitu. Terus besoknya aku di reach out lagi sama business owner dari London, tapi kita masih janjian discovery call. Jadi aku belum deal sama dia. Tapi itulah aku pengen menginspirasi aja kalau jalannya mencari klien itu banyak. Nggak cuma harus fokus di platform freelancer atau yang cold reach setiap hari minimal send berapa message ke business owner, tapi dengan punya lead magnet kayak gini kalian bisa tidur santai, nggak kepikiran besok mau kerja apa, karena pasti ada aja yang reach out gitu ya. Semoga menginspirasi. Mungkin kita buka Q&A kali ya Kak Tiara. Boleh.
Pasti nih, ini ternyata udah ada banyak juga nih, Kak, yang lumayan ya, yang bertanya. Jadi aku mau Iya. bacain pertanyaannya, Kak, ya. Oke, Mhm. jadi tadi udah jelas sih, dari penjelasannya gitu, soal apa yang to Mhm. do and not to do gitu. Nah, terus ada yang bertanya nih dari Kak Maria. Maria itu bertanya, "Kalau postingan di Instagram sebelumnya kurang bagus terlihatnya dan baru mau mulai branding, apa tidak apa-apa yang sudah diposting sebelumnya tidak dihapus?" Nah, gimana tuh, Kak? Gini Kak Maria, jadi mungkin aku perlu tambahin ya. Yang aku bilang snap judgment tadi, yang semuanya aku audit tadi, itu adalah step pertama. Step kedua pasti si klien ini akan masuk ke kontenmu. Jadi akan baca tuh satu-satu. Atau misalkan Kakak upload reels, akan merhatiin itu di reelsnya Kakak ngomong apa. Kalau relate baru dia tertarik gitu ya. Jadi yang dibilang kurang bagus terlihatnya itu apakah hanya visual atau isi kontennya juga? Kalau sebenarnya kurang bagus terlihatnya hanya visual, itu Kakak bisa ganti cover-nya loh, kalau reels ya. Kalau carousel memang nggak bisa, tapi yang paling penting di sini aku mau sampaikan adalah strategi konten Kakak udah ngomong ke potensial klien belum? Gitu aja sih, semoga menjawab. Oke. Oke, jadi, tergantung juga ya, jadi sebetulnya yang nggak nyambung atau yang kurang bagusnya tuh apanya nih, apakah visualnya doang Mhm. atau sama kontennya juga? Oke, semoga menjawab ya, Kak Maria ya. Nah, aku mau ambil lagi nih, Kak, pertanyaan, ada Mhm. dari Kak Firman Fadilah. Nah, boleh. Ya. Ini lebih ke ini ya, lebih ke VA secara general gitu. Dia bertanya, Mhm. "Kak, aku punya pengalaman jadi admin support, tapi aku nggak jago bahasa Inggris. Kira-kira bisa nggak ya?" Nah, soalnya tadi tuh di profilnya Kak Nara tuh, ada tuh Mhm. bahas-bahas soal bahasa Inggris yang kurang jago. Nah, boleh Kak di-sharing pengalamannya? Heeh. Nah, kalau jadi admin support itu ya malah bagus banget peluangnya bisa jadi general VA. Selain social media management, sebenarnya aku juga jualan jasa sebagai personal assistant, tentu virtual ya, yang kerjaannya kayak ngerapiin email, terus kayak bikin scheduling di kalender, terus kayak bantu resource kompetitor yang kayak kayak gitu, Kak. Terus kemudian untuk bahasa Inggris, sebenarnya aku ngerasa juga aku basic loh gitu. Kadang beberapa bahasa slang English pun kadang aku masih, "Hah, maksudnya apa sih?" Masih yang kayak gitu. Tapi most of them itu tahu kalau kita memang native-nya itu bukan English, jadi banyak yang memaklumi gitu. Yang penting kita tahu mereka ngomong apa, maksudnya apa, kayak gitu sih. Oke, apalagi sekarang juga udah banyak ini ya, udah banyak bantuan AI gitu ya, udah banyak Betul translator, betul. kita selalu bisa untuk minta bantuan mereka gitu ya, para robot-robot itu. Iya. Iya, betul Oke, itu. sip sip. Semoga semoga bisa menjawab ya Kak Firman dan juga bisa bikin Kak Firman lebih pede nih gitu untuk cari international clients. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Kak Ines, kita balik lagi ke soal Instagram ya, Kak, ya. Jadi di sini Oke. Kak Ines bertanya, untuk pertama kali saat ingin menaikkan personal branding, apakah sebaiknya posting setiap hari atau seminggu itu cukup beberapa kali aja, 3 sampai 5 kali itu cukup nggak gitu? Nah, kalau aku akan jawab, kalau misalkan Kak Ines itu mungkin punya banyak waktu luang, ya bikin konten aja tiap hari, setiap hari posting, misal 1 hari 1. Tapi kalau misalkan Kak Ines, mungkin tidak terlalu punya banyak waktu, kayak 1 minggu 3 kali itu udah cukup bikin schedule, misalkan Senin, Rabu, sama Jumat, kayak gitu. Aku bahkan sekarang seminggu cuman 2 kali. Dan balik lagi yang penting Kak Ines nyaman gitu, jangan terlalu pressure kayak, "Aku hari ini belum post konten," kayak gitu. Itu sih Kak dari aku, yang penting Kakak Inesnya nyaman gitu ya. Soalnya Iya. kalau bisa jangan bolong-bolong. Soalnya kalau nyaman tuh kayaknya seneng gitu ya, Kak, jadinya nggak ter-pressure dan malahnya jadi nggak lanjut deh gitu kalau misalkan terlalu Betul. membebani sehari sekali misalkan atau enggak sehari bakal cepet burn out-nya juga ya, bakal cepet capeknya. Betul Oke, betul semoga betul. menjawab pertanyaannya ya, Kak Ines ya. Terima kasih nih udah bertanya. Nah, kita mau ambil pertanyaan dari Kak Astrid. Oke, di sini Kak Astrid tanya, "Apa perlu bikin akun baru khusus VA?" Nah, ini banyak Kak ditanyain. Jadi, Ya ya ya. pengalamannya belum ada gitu, pengalamannya belum ada yang di-posting, terus kita harus nge-post apa gitu di akunnya. Nah,
Kak Astrid, kalau aku pribadi, aku bikin baru, kenapa? Karena biar nggak campur dengan konten-konten sebelumnya yang kontenku tuh random. Jadi sebelum niat ngonten sebagai personal branding sebagai VA ya, aku adalah orang yang ngepost di Instagram tuh cuman kayak lifestyle gitu loh, kayak ngepost selfie, ngepost OOTD, ngepost momen sama keluarga kayak gitu. That's why aku bikin akun baru supaya fokus dan kita bisa ngatur strategi konten-konten itu agar pesan-pesan yang kita buat di konten bisa nyampe di potensial klien kayak gitu Kak. Jadi kalau aku pribadi saranin bikin baru aja, cuman biar nggak ribet, biar nggak crowded gitu loh. Dan kalau sekarang juga di Instagram udah ada ini ya, udah ada fitur collab ya Kak ya. Jadi kalau misalnya Oh, iya iya iya. ini sekalian menjawab pertanyaan dari Kak Clairin, di mana dia itu bertanya kalau dari nol gimana. Jadi sama ya pertanyaannya gitu. Akun baru, 0 followers gitu. Kalau collab kan misalnya dari personal kita ya pasti udah ada family and friends gitu lah ya. Kalau kita collabin tuh, nah setidaknya kita dapat viewers, dapat followers dari mereka gitu. Oke, aku juga setuju sih itu sama Kanara. Jadi biar kita nggak campur, apalagi di akun personal biasanya random ya, ada tentang apa aja gitu ya. Nah, kita masih ada satu lagi nih Kak, kita masih ada waktu untuk jawab satu pertanyaan lagi. Oke, Jadi, boleh. aku mau jawab pertanyaan dari siapa ya? Nah, dari Kak Ersa. Aku mau jawab pertanyaan dari Kak Ersa, karena ini menarik nih. Kak Ersa bertanya, apakah storytelling sangat berpengaruh dalam personal branding? Nah, ini tuh adalah ada hubungannya sama bonus yang mau Kanara kasih soalnya. Oh, iya 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 iya. Storytelling di Instagram. Nah, boleh Kak dijawab. Nah, gini Kak, kenapa storytelling itu penting? I will say like orang akan cenderung memperhatikan ketika kita bercerita daripada kita bahas tips. Misal aku punya 5 tips untuk ini, jarang dibaca sampai selesai daripada kita arahnya seperti cerita. Aku tuh dulu pernah melakukan kayak gini, terus aku kayak gini. Ternyata tuh tipsnya kayak gini loh, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu kan alur storytelling ya, lebih menarik orang untuk menyimak sampai akhir gitu loh. Dan yang kedua, kenapa storytelling itu bagus? Karena kita nggak terlihat seperti AI. Oke, kita mungkin kayak generate caption atau bikin ide, sebenarnya pasti banyak lah yang pakai AI, tapi gimana caranya kita terlihat seperti AI kalau misalkan bantu AI untuk generate caption, ya kan? Dan storytelling itu yang paling bagus metodenya menurutku sampai saat ini aku aplikasikan juga di akunku sendiri gitu Kak. Oke, biasanya kalau storytelling tuh kita mau sampai akhir ya, karena kita penasaran kan, dia mulainya gini, akhirnya gimana nih gitu. Oh dia mulainya struggle nih, apakah akhirnya dia jadi berhasil misalnya. Biasanya banyak yang pakai metode itu ya Kak ya. Nah Betul jadi betul. sangat berpengaruh ya jawabannya ya Kak Ersa. Semoga menjawab nih pertanyaan Kak Ersa. Nah, di sini tuh tadi aku ada sedikit lihat pertanyaan, katanya ada yang kayak gini, Kanara website-nya bagus banget, pakai apa? Katanya. Nah, kalian semuanya di sini udah nggak usah khawatir karena masalah personal branding, masalah sosial media nanti kita akan belajar di kursusnya. Ya nggak sih Kanara? Pasti Kanara juga dulu belajarnya dari nol juga gitu. Jadi sama Kanara juga dulunya baru mulai juga sama seperti kita semua di sini. Nah, thank you banget Kanara udah ikut sesi Q&A-nya, udah liatin live demonya, udah kasih materinya. Jangankan teman-teman deh, aku juga sekarang mau posting deh. Aku mau ikutan biar bisa menarik lebih banyak lagi clients gitu. Thank you so much Kanara buat malam hari ini ya. Oke, Kanara bisa nih istirahat dulu atau Kanara bisa join aku juga di sini oke lah gitu ya. Mau temenin aku juga boleh Kak. Karena oke kalau gitu terima kasih banyak. Kalau kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan sama Kanara, kalian bisa lihat di bisa reach out Kanara di Instagram-nya Kanara. Nah, di situ kalian bisa lihat tadi udah banyak loh teman-teman yang pada bilang di kolom chat kalau Kanara itu oke banget Instagram-nya. Nah, kalian yang belum mampir, kalian harus follow juga. Oh, itu contohnya akun Instagram yang udah oke untuk menarik clients. Di sini kita
bilangnya untuk menarik klien ya. Jadi bukan untuk kita cari-cari apply klien, tapi klien sendiri yang datang dengan melihat profilnya Kanara. Jangan klien, kadang kita juga tadi kayak, wah bagus banget nih profilnya, bagus banget websitenya gitu. Jadi kalian bisa silahkan bersilaturahmi kembali dengan Kanara lewat Instagramnya Kanara. Oke, nah sekarang aku mau tes semangatnya kalian semua. Aku mau tes-tes, coba aku mau poll lagi. Sekarang aku mau tahu sebenarnya seberapa semangat sih atau seberapa tertarik sih kalian untuk join SGBVS. Nah, tadi kan kalian udah tahu di kursusnya ada apa aja yang bisa kalian dapatkan, benefit dan nilai apa aja yang bisa kalian dapatkan gitu ya. Nah, lalu apa sih, semangat kalian tuh sekarang sampai sampai gimana gitu? Nah, aku pengen tahu nih biar aku juga makin semangat nih. Ada yang, "Yes, call aku sekarang." Wah, itu udah oke banget, nanti kalian akan di-call oleh moderator, nanti kan akan dihubungi nih sama moderator via WhatsApp, nanti kalian bisa arrange, call ya. Jadi kalian bisa bikin appointment untuk call, jadi kalian nanti bisa one on one session gitu. Kalau dengan Kanara kan karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan platform juga kita belum bisa one on one, tapi nanti kalian dengan moderator kalian bisa japrian, bisa one on one ya. Terus pengen tahu lebih lanjut, chat aku via WhatsApp, oke, nanti moderator akan menghubungi kalian semua lewat WhatsApp. Masih ragu butuh info lebih lanjut, nanti itu juga bisa untuk ditanya-tanyakan ke moderator gitu, untuk apapun yang bikin kalian penasaran, kalian bisa untuk, segera segera berkonsultasi ya dengan moderatornya. Jadi setelah nanti sesi ini beres, jangan dulu tidur teman-teman, karena moderator akan menghubungi kalian gitu. Masih ada juga yang belum tertarik, it's okay, karena di sini kita, coba cari solusi dengan problem-problem kita yang sebelumnya di awal itu. Nah, siapa tahu kalau misalkan kalian join sampai akhir, kalian jadi tertarik, oke? Terima kasih nih teman-teman, ternyata masih semangat ya, masih banyak yang ikut polling. Jadi aku tahu kalau kalian itu ternyata masih pada bangun ya. Makasih banyak. Nah, aku mau kasih sneak peek sekarang. Aku mau kasih ngintip kalian gimana sih dalamnya SGBVA course ini. Nah, nanti kita itu akan belajarnya lewat Zoom ya. Nah, di Zoom ini nanti jadinya lebih interaktif lagi, kita bisa sesi tanya jawab. Lalu nanti untuk mengumpulkan PR kalian bisa menggunakan Google Classroom. Jadi nanti tertata gitu. Oke, ini tugas dari hari ini tugas untuk service ini. Kita akan menggunakan Google Classroom. Lalu nanti kita juga akan masuk ke grup Telegram, di mana di grup Telegram ini nanti ada pengumuman, terus biasanya kayak ada, apa ya, ada recording, pengumuman recording dan lain-lain akan dibagikan di grup Telegram ini. Jadi nanti akan dijelaskan juga bagaimana penggunaan grup Telegram ini untuk kalian yang mungkin masih belum punya Telegram. Lalu nanti ada si small group juga ya teman-teman. Nah di si small group ini, kalian tuh nanti akan dikelompokkan gitu. Nanti di kelompok ini biasanya diskusinya itu amat sangat intens. Jadi kalian itu kalau misalkan ada nggak paham-paham misalnya, nah kalian bisa saling tanya sama teman, tugas yang ini udah belum gitu, yang ini gimana sih caranya dan lain-lain. Walaupun kalau kalian nggak bertanya dengan teman-teman juga, kalian udah memiliki support system yaitu dari student advisor atau dari mentor ya. Jadi nanti kalian kalau misalnya kalian, pilih paket pro atau premium, kalian akan mendapatkan mentor. Mentor ini di mana, kalian bisa langsung chat ke mentornya. Nah, di situ kalian bisa langsung berdiskusi soal tugas misalkan atau soal lesson yang kalian kurang paham misalnya, atau soal kalian nggak bisa hadir nih, izin dan lain-lain, nanti kalian akan langsung dengan mentor masing-masing ya. Oke, nah mentor ini juga nanti kasih personal feedback buat kalian, karena biasanya kita itu nggak tahu salah kita tuh apa sih, salah kita tuh di mana sih. Jadi kita tuh butuh dikoreksi, karena tentunya mereka udah terlatih juga, mereka udah profesional dan mereka udah tahu misalkan portofolio yang profesional seperti apa, tugas-tugasnya ini harusnya dilakukan seperti apa. Nah, mereka itu nanti akan memberikan feedback ya, feedback yang akan tentunya membantu teman-teman untuk lebih berkembang lagi di dunia VA, di pembuatan portofolio, di pembuatan tugas-tugas gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat-lihat ya atau kalian simak dari tadi sebenarnya si SGBVA course ini adalah udah all in one. Semuanya tuh udah ada dari pelajaran sampai pelajaran sebelum pelajaran ada, sampai beres kursusnya nanti kalian juga akan ada komunitasnya, di mana komunitasnya itu lifetime ya. Sampai sekarang aku masih sering aktif di komunitasnya walaupun aku kursusnya 2 tahun yang lalu. Lalu nanti di situ juga akan ada pelajaran-pelajaran. Misalkan webinar-webinar lagi khusus alumni untuk ngupdate gitu ya, untuk oke sekarang ada yang baru nih, sekarang ada AI yang baru, ada gini 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 ya, dulu waktu zamannya Tiara kursus belum ada, tapi Tiara juga harus tahu nih karena Tiara SGBVA, jadi ini ada seminar-seminar, ada webinar-webinar untuk Tiara yang udah lama banget join-nya biar terus keep up to date, padahal
kursusnya udah beres, udah lama banget bertahun-tahun lalu gitu, tapi selalu di up to date gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk menjawab pertanyaan di awal, oke, jadi virtual assistant itu menyenangkan, banyak benefitnya, tapi gimana caranya? Ya jawabannya adalah dengan join SGB VA course, karena di sini itu kalian akan belajar secara komprehensif dan dibimbing gitu ya teman-teman. Kalian akan dibimbing tahu A sampai Z-nya kayak gimana gitu. Karena aku bisa bilang gini, kalian itu kalau mau jadi virtual assistant, kalian belajar dong gitu. Tapi belajar itu luas banget. Nah, kalau di SGB VA course ini udah dipaketin, udah disatu wadahin gitu, di mana kalian bisa tinggal ngikutin flow-nya aja ya. Oke, ini aku mau kasih tahu lagi buat kalian. Ini aku mau ingatkan lagi kalau misalkan harga ini tuh akan naik di 2 hari dari sekarang ya. Harga ini akan naik di 2 hari dari sekarang, tetapi kalau kalian join-nya sekarang nih, jadi nggak nunggu 2 hari lagi, itu kalian nanti akan dapat si client pitching program. Dan kalian juga akan dapat e-book Upwork 101. Jadi kenapa nggak sekarang aja? Walaupun sekarang juga nggak harus langsung full payment, kalian bisa dengan membayar deposit dulu. Yang deposit ini nanti bisa kalian minta refund dan akan dikembalikan 100% ketika kursusnya udah berjalan 1 minggu gitu. Ketika kalian misalkan ada ternyata halangan untuk melanjutkan kursusnya, nah kalian bisa untuk meminta refund. Jadi nggak ada ruginya ya teman-teman ya. Nanti bonusnya udah dapat, tapi kalau misalkan ternyata kalian terpaksa banget untuk minta refund, akan kita kembalikan tanpa kita tarik kembali bonusnya. Jadi ini win-win situation ya teman-teman, kalian nggak ada ruginya di sini. Dan kalian harus punya mindset kalau investasi kalian itu akan kembali hanya dengan kalian mendapatkan 1 klien. Kalian udah tahu kan berarti kan harga investasinya oke segini gitu. Nah ini tuh udah bisa ke-cover teman-teman, ini tuh udah bisa ketutup kalau misalnya kalian udah dapat clients. Dan gimana caranya dapat clients? Ya tadi dari kursusnya aja di week keempat aja kita udah tahu gimana kita bukan cuma udah tahu nih, kita di-encourage, kita dibimbing, kita diminta salah satu tugasnya itu adalah untuk reach out clients. Cara-caranya kayak gimana itu ada di kursusnya. Nanti jadi kalian betul-betul tinggal mengikuti step by step-nya aja gitu. Jadinya kalian udah nggak usah bingung lagi karena kalian tinggal kalau kasarnya udah tinggal nunggu apa yang disuruh gitu loh. Nanti udah diarahkan ini, oke kalian kayak gini. Nah, kalian tinggal lakukan itu sehingga kalian bisa segera untuk dapat klien dan kalau kalian udah nge-secure your first client atau kalian udah dapat klien pertama kalian, toh si investasi di awal juga udah bisa langsung ke-cover. Jadi kenapa enggak ya, teman-teman? Nah, ini juga ya. Jadi kalau kalian dapat 1 klien nih misalnya, kalian tuh udah bisa langsung dapat 350 SGD gitu ya, itu per bulannya. Dan kalian bandingkanlah sama berapa harga kursusnya gitu ya, itu udah ke-cover banget ya teman-teman. Nah sekarang di sini aku mau ceritain tentang alumni-alumni kita. Apa sih yang alumni-alumni kita katakan tentang SGB VA course? Di sini ada Instagram-nya juga, jadi kalian bisa langsung cek and recheck, bisa langsung mampir ke Instagram-nya mereka, bener nggak nih alumninya gitu, jangan-jangan diambil fotonya aja gitu. Kalian bisa lihat nanti ke Instagram-nya masing-masing gitu. Nah di sini Kak Dewa Ayu itu, beliau itu asalnya itu dari pekerja kantoran yang 9 to 5. Akhirnya beliau bisa switch career to creative virtual career. Karena tadi di polling awal-awal tuh ada juga tuh yang katanya pengen bebas dari 9 to 5 jobs yang membosankan gitu. Nah, ini kalian bisa lihat di sini Kak Dewa Ayu, beliau itu udah dapat klien sekarang dan udah jadi virtual assistant, dulunya office worker. Ini juga ada alumni kita yaitu adalah Eprom. Di mana Eprom ini ternyata masih mahasiswa waktu join kursusnya. Jadi dia nekat nih ya, dia masih banyak tugas yang lainnya, tugas mahasiswa kan banyak deadline-nya gitu, tapi dia nekat untuk join kursus ini, dan akhirnya dia udah bisa dapat klien setelah dia beres kursusnya. Nah, padahal sebelumnya dia belum punya pekerjaan apa-apa gitu. Jadi dia belum ada pengalaman pekerjaan apa-apa karena masih kuliah kan. Tapi dia udah bisa dapat klien dan sekarang dia jadi bisa untuk membayar biaya kuliahnya dari clients yang dia dapatkan dari kursus gitu. Oke banget ya teman-teman. Lalu ada juga nih ada Kak Zakira, di mana Kak Zakira ini beliau itu eee, nggak bisa untuk bekerja offline karena beliau harus merawat ibunya di rumah. Nah, karena ibunya harus dirawat di rumah, tidak bisa keluar, akhirnya beliau memutuskan untuk bekerja sebagai, ya VA, dan akhirnya beliau bukan cuma bekerja sebagai VA, tapi beliau sekarang punya bisnis virtual assistant yang di mana beliau juga hire beberapa virtual assistant lagi. Itu udah keren banget, itu udah full remote ya, jadinya udah nggak usah kerja keluar, dan kebutuhan di rumah juga terpenuhi. Nah, kalau kalian mau cari tahu lagi soal cerita-cerita alumni, karena nggak bisa semua alumni aku ceritain di sini ya, teman-teman. Kalian bisa langsung mampir aja ke akun Instagram-nya @sgbva_alumni hub.
HUB ya, Alumni Hub gitu ya ditulisnya. Nah, kalian bisa mampir ke sana, kalian lihatlah cerita alumni yang banyak banget itu. Dan di situ kan nanti Instagram dari si alumni ini kan ada gitu ya, jadi kalian bisa langsung cek bener nggak ada orangnya gitu, bener nggak ini student dari HGBVA gitu. Nah, aku sekarang mau coba jawab beberapa frequently asked question yang dimana mungkin kalian masih ada ragu-ragu ya, tadi di polling katanya masih ragu nih. Nah, mungkin ini ada salah satu dari keraguan kalian yang terjawab di sini. Oke, yang pertama adalah I really want to join the course but I do not have the money now gitu. Jadi pengen banget join kursusnya tapi investasi untuk bayar kursusnya belum ada nih gitu. Tapi kita di sini itu harus ubah dulu mindset kita kalau itu adalah investasi gitu ya. Yang kita keluarkan itu adalah investasi. Kadang teman-teman kalau misalkan kita nggak niat emang kayak uangnya itu nggak pernah ada. Ya nggak sih? Kayak mau kapan pun juga rasanya tuh kayak nggak ada terus gitu. Nah, gimana caranya kita mengubah mindset itu dan gimana caranya kita bilang kalau itu tuh adalah investasi buat diri kita gitu. Kadang kalau misalnya, kita punya nih ya, kita lagi megang uang nih, udah gitu uangnya kita pakai untuk beli barang. Benefitnya langsung kita dapatkan gitu ya, nilainya langsung kita dapatkan saat itu juga, tapi belum tentu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan barang itu tuh masih ada sama kita. Mungkin barangnya udah rusak, barangnya udah harus diganti lagi gitu ya, mungkin kalau kita beli gadget gitu harus sudah diganti lagi. Tapi bayangkan kalau misalkan investasi itu kalian gunakan untuk ngedevelop atau untuk menumbuhkan skill-skill kalian, untuk menumbuhkan potensi-potensi kalian. 5 tahun lagi bukannya hilang, tapi makin bertambah, ya kan? 10 tahun lagi apalagi gitu. Jadi itu kita harus, ubah mindset-nya dulu kalau misalkan soal uang ini adalah investasi, uangnya tuh nggak hilang teman-teman, investasinya tuh nggak hilang, cuma bentuknya beda. Bentuknya itu jadi dalam bentuk ilmu, bentuknya itu jadi dalam bentuk komunitas, ya kan? Oke, kita next lagi nih, ini pertanyaan yang lagi hot banget ya, dan mungkin juga Gen Z juga ada aware nih soal ini. Will AI replace the role of a virtual assistant? Kira-kira kita tuh bakal digantiin gak sih sama AI gitu? Justru karena ada AI, pekerjaan kita tuh jadi lebih mudah. Karena apapun yang dikerjakan AI, tetap harus ada orang yang ngerjainnya teman-teman. Kenapa coba? Karena yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu tetap harus orang yang bertanggung jawab, terus yang bikin ideas karena AI itu enggak, apa ya, AI itu bukan bukan dibuat untuk bertanggung jawab, bukan dibuat untuk bikin ideas, dia bisa kasih ideas, tapi dia kan bukan kita gitu ya, jadi dia nggak tahu secara 100% ideas apa sih yang harus dikeluarkan gitu, karena dia tidak hidup secara 100% dari permasalahan kita gitu. Udah gitu bikin keputusan juga dia nggak bisa. Nah, tapi dengan virtual assistant ini, pekerjaan remote ini, dengan AI ini amat sangat terbantu, gitu. Jadinya kita manfaatkan AI-nya, kita nggak usah khawatir AI jadi ancaman, justru itu bisa jadi senjata kita untuk jadi virtual assistant yang oke. Kayak tadi juga Kanara ada mention juga nih misalkan soal bahasa Inggris. Nah, kita manfaatkanlah AI-AI yang bisa translate-translate gitu, yang bisa langsung translate meeting dan lain-lain. Nah, itu kan akan memperkuat service kita sebagai virtual assistant ya. Lalu next, ada yang I really want to join the course but I don't have the time katanya. Nah, ini kita juga mindset-nya harus ubah. Kalau misalkan kita nggak punya waktu untuk kita mau coba jadi virtual assistant dan punya flexible time untuk bekerja, berarti itu sama aja dengan kita bilang kalau kita itu ternyata nggak punya waktu untuk keluarga kita. Untuk keluarga kita dan untuk diri kita sendiri gitu ya. Karena kalau kita udah menjadi pekerja yang fleksibel secara waktu, secara tempat, dan lain-lain, itu tuh untuk keluarga dan untuk kita sendiri, ya kan. Nah, jadinya ayolah kita investasikan waktunya untuk hal-hal yang penting, untuk hal-hal yang paling penting di kehidupan kita. Kadang kalau misalkan kita sibuk banget nih di luar sana, sampai kita lupa gitu ya, apa yang sebenarnya paling penting itu, gitu. Jadi, kita harus menginvestasikan waktunya dong untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri gitu ya, untuk me time juga tuh penting tuh. Oke, ini juga, how well should I speak English to be a VA? Harus seberapa hebat sih Inggrisnya? Tadi udah dijawab sama Kanara ya, Inggrisnya itu cukup butuh basic aja sebetulnya, karena semuanya sekarang udah difasilitasi dengan teknologi ya, jadi sekarang udah oke. Dan tadi Kak Nara juga, tekankan kalau klien-klien kita yang dari luar negeri itu tahu kalau kita itu bukan native speaker gitu ya, jadinya mereka memaklumi pasti kalau misalkan kita ada salah-salah ngomong, kalau kita masih belum oke pendengarannya soal bahasa Inggris dan lain-lain, mereka pasti memahami gitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang aku suka banget. Aku bisa sukses nggak sih jadi VA kalau aku itu adalah seorang yang introvert gitu. Justru aku sebagai perwakilan ya, aku perwakilan dari orang-orang introvert nih, aku bisa menyatakan bahwa oke banget jadi VA.
karena aku mau membandingkan aku sebelumnya ada personal assistant ya, yang harus ketemu orang setiap hari gitu, yang harus bikin relasi, bikin jadwal, bikin apa tuh harus benar-benar ketemu dengan orangnya. Dengan virtual assistant sekarang yang aku bisa bekerja di mana aja, di tempat pilihan aku sendiri, tentunya ini adalah pekerjaan yang oke banget, teman-teman. Ini, mau introvert, mau extrovert gitu ya, semuanya VA itu adalah, pekerjaan yang cocok. Kalau misalkan pekerjaan di luar sana mungkin untuk yang extrovert cocok gitu ya, tapi belum tentu untuk yang introvert. Tapi kalau misalkan VA nih, extrovert bisa, introvert juga bisa gitu. Jadi ini tuh cocok untuk semua, apa ya, untuk semua tipe orang-orang gitu ya, mau yang introvert, mau yang extrovert. Oke, nah lalu kita ke pertanyaan terakhirnya itu adalah kapan sih the best time, the right time gitu ya, sama, kapan kita harus join. Nah, kita itu the best time and the right time to join the course, untuk kita join kursusnya itu adalah sekarang. Kenapa nggak sekarang? Karena kalau misalkan sekarang kalian bonusnya maksimal ya. Tadi kan aku udah bilang, ada yang client pitching program tuh, terus kalian juga ada dapat, e-book Upwork gitu. Nah, itu tuh maksimal banget kalau sekarang. Dan kalau misalkan kalian nantiin lagi, belum tentu kita punya fasilitas yang kita punya sekarang. Belum tentu kita sesehat tuh misalkan kalian merasa kalian sekarang nggak ada nih investasi dananya, kalian nggak ada nih investasi uangnya, belum tentu kalau nanti itu sudah ada dananya dan sudah ada waktunya gitu. Jadi sebenarnya sekarang itu kalian juga bisa, karena di sini banyak sekali difasilitasi ya, bisa deposit dulu misalnya, terus bisa juga ada recording kalau misalkan kalian nggak punya waktu gitu. Jadi sudah difasilitasi, problem-problemnya kalian, kekhawatiran-kekhawatiran kalian tuh sudah ada jawabannya dari HGBVA. Itu tuh sekarang, tuh nanti itu akan seperti sekarang teman-teman, ya. Jadi kalian itu, kalau misalkan join sekarang, misalnya 3 bulan setelah ini udah dapat klien, siapa tahu. Ya kan? Kalau join dari sekarang, siapa tahu 6 bulan, 1 tahun ke depan itu, kalian udah jadi full remote virtual assistant. Kalau misalnya kalian mulainya nanti, tentu kesempatan itu, atau kemungkinan kalian menjadi full time virtual assistant itu, ya pasti depending lagi, nanti lagi gitu. Jadi kenapa harus dinanti-nantiin, kalau kalian bisa mulai dari sekarang, dan gak ada ruginya juga kalau misalkan kalian join dengan deposit dulu yang tadi ya. Oke, ini aku ingatkan lagi gimana caranya kalian untuk register ke kursusnya. Kalian nanti bisa tanya-tanya sekarang, moderator masih pada aktif nih di kolom chat, gimana cara untuk apa, untuk registernya. Kalian bisa klik join us button, udah ada ya harusnya button-nya gitu. Dan sekarang, karena kalian udah join sampai sesi akhir nih, aku mau kasih janji aku di awal, yaitu adalah free e-book. Nah, silakan, ini adalah free e-book dari Kanara. Nanti kalian bisa, tahu gimana tuh caranya kita storytelling. Tadi siapa ya? Tadi kan ada yang bertanya juga, storytelling itu penting nggak sih? Nah, kupaslah di sini gitu. Silahkan untuk menghilangkan kepenasarannya di sini. Oke, coba kalian boleh screenshot atau kalian boleh screen sekarang, nanti kalian juga bisa tanya juga ke moderator kalian bisa apa, scan sekarang gitu ya kalau kalian mau, dan silahkan untuk kalian pelajari e-book-nya. Ya, jadi jangan sampai waktu kalian sekarang itu sia-sia, kalian harus dapat ilmu pokoknya, gitu. Selain kalian dapat ilmu, kalian dapat kesempatan untuk jadi virtual assistant, kalian juga dapat e-book ini. Oke, udah ya, udah pada di-screenshot ya semuanya ya. Nah, sekarang kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi atau kalian mau lihat nih SGBVA secara keseluruhan gitu, kalian mau lihat, kegiatan-kegiatannya kami, kalian mau lihat alumni-alumninya, kalian bisa kontak kita di @sgb_va atau bisa langsung ke website-nya, nanti di sana banyak alumni story ya, bisa kalian baca, bisa kalian pahami, ada di sgbva.com gitu. Nanti kita bisa di sana bisa lihat-lihat, kalian bisa check and recheck, bener gak sih yang Tiara bilang soal alumni, misalkan bener nggak sih yang Tiara bilang soal komunitasnya dan lain-lainnya, nah kalian bisa lihat di situ. Kalian juga bisa langsung bertanya ke mentor kami semua, yaitu Tania Gromenko. Di sini kalian bisa follow juga Tania. Nah, ini adalah akun Instagram-nya, kalian boleh nih DM-DM dulu kayak Tania, misalnya gimana sih caranya join kursusnya gitu. Nah, nanti di sana akan diarahkan juga, oke. Oke, teman-teman makasih banyak yang udah join, kita udah di penghujung acara. Wah, ternyata apa nih, jangan buru-buru diganti katanya di kolom komen. Mungkin tadi Kak Budi maksudnya ini ya, ini mungkin ya? Maksudnya ini si, QRIS-nya ya untuk bonus. Jadi bisa juga di-screenshot dulu nih, Kak. Jadi kalau misalkan ternyata, nggak ada 2 device, misalkan bisa di-screenshot dulu, terus nanti bisa dikunjungi atau enggak bisa langsung, datang ke ini, ke si website-nya ini ya, untuk klaim e-book-nya.
Oke, terima kasih banyak semuanya yang udah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf kalau Tiara misalkan masih ada kesalahan-kesalahan kata. Thank you ya yang udah mau presentasikan ilmunya, yang nggak ya, yang nggak takut nanti ada saingan misalnya, enggak, tapi karena di sini tuh kita saling support, kita bahkan saling kasih job selain kasih ilmu gitu ya. Thank you banget buat Kanara yang udah oke banget mempresentasikan bagaimana caranya untuk dapat klien dari Instagram, dan buat kalian yang mau tahu lebih lanjut soal itu, kalian bisa join kursusnya. Nanti kalian akan semakin mempelajari soal Instagram ya. Oke, thank you juga buat kakak moderator yang udah jawab-jawabin pertanyaannya teman-teman. Dan teman-teman, thank you buat kalian. Jangan lupa juga kalau setelah ini kalian akan dihubungi oleh moderator via WhatsApp, di mana kalian bisa langsung konsultasi, bisa langsung diskusi one on one ya. Jadi kalian bisa langsung tanya-tanya. Kalian juga tadi kan ada yang mau langsung call gitu. Nah, kalian nanti bilang, aku mau teleponan dong, kapan ya kamu bisanya gitu. Nanti kalian pasti akan dibuatkan jadwal untuk telepon. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi nanti di kursusnya ya. Jangan lupa juga kalian untuk lihat-lihat Instagramnya SGBVA. Nanti kita akan bersilaturahmi juga di situ. Nanti akan ketemu lagi dengan aku di kursusnya. Bye-bye. Thank you semuanya.